wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di Marketing Enthusiast Community untuk meet up. Kita nyebutnya meet up ya. Di yang kesekian kalinya gitu setelah kita cukup lama vakum di 2022 ini. Nah, hari ini kita bakal ngomong apa? Hari ini kita bakal lebih banyak ngobrol mengenai international marketing. International marketing itu tentunya buat kita yang di Indonesia yang punya brand dan kita orang-orang marketing pasti tertarik untuk explore nih apa yang ada di luar sana, apa yang ada di negara-negara lain, apa potensi yang bisa kita dapetin di sana. Nah, hari ini kita ada Pak Adri dan juga ada Pak Dipa Komala. Pak Adri itu nanti mungkin akan membuka dari Nielsen IQ dengan membahas mengenai overview market ekspor tujuan dari Indonesia. Mana aja sih yang possible untuk dijadikan tujuan ekspor, terus kemudian mungkin overview di negara-negara yang mungkin di sekitar Asia dan atau sneak peek di Afrika untuk seperti apa sih possibilities untuk jualan di sana dan how attractive the market. Setelah itu nanti akan dilanjut oleh Pak Dipa Komala untuk penjelasan lebih lanjut mengenai nanti akan dilanjut dengan Pak Dipa untuk membahas mengenai gimana sih cara masuknya. Nah, Pak Dipa ini mungkin kalau misalnya teman-teman sudah sempat lihat di kita punya media publikasi, tentu pengalamannya sangat luar biasa ya. Beliau adalah praktisi pemasaran yang udah 31 tahun pengalamannya di dunia marketing dan mungkin saya bisa bilang semacam business development karena juga buka pengembangan produk di luar negeri. Jadi nanti saya akan sampaikan profilnya lebih lanjut lagi, Pak Dipa, begitu sebelum beliau mulai pembukaannya. Nah, mungkin nih biar nggak terlalu serius, seperti biasa, Pak Glenn mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak Glenn, karena kan Anda sebagai yang dituakan di di komunitas ini, monggo untuk membuka dan sekaligus mungkin juga ngucapin atas nama emisi apa sih yang mau disampaikan di acara ini gitu. Pak Glenn, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, pagi teman-teman semua, welcome to our community ya. Sorry sebelumnya ini saya ada teknis nggak bisa pakai background, jadi mohon maaf saya pribadi nggak pakai background, diwakilin sama teman-teman MIC untuk pakai background, virtual background-nya karena ada teknis nggak bisa. Terus yang pertama saya ucapin selamat datang buat teman-teman, saya ucapin selamat datang buat Pak Dipa, Pak Adri dari Nielsen, welcome, dan teman-teman semua yang dari komunitas MIC maupun dari luar komunitas MIC. Ini jadi sebenarnya kita ini memang kita komunitas ya, kita non-profit community, non-profit organization. Jadi kita memang kenapa kita bikin ini, karena tujuannya kita memang kumpulin teman-teman nih. Kita kumpulin teman-teman yang memang praktisi marketing. Kita di sini saling sharing. Kita saling sharing banyak sekali. Teman-teman ada dari brand, markom, digital, sosial media, tim kreatif, dan memang mostly di komunitas kita banyak dari industri FMCG. 70-80% dari FMCG, banyak teman-teman di Jakarta. Nah, kalau saya sendiri di Surabaya. Jadi ini bukan acara webinar yang serius, enggak. Makanya kenapa teman-teman ketika join kan mungkin lihat nih kita discussion. Memang karena kita community based. Jadi gitu, kita bukan bisnis, kita community based. Memang jadi kita komunitas ini kumpul ini, kita cari network, mungkin ada yang cari tim, ada yang cari network, kita saling sharing, cari vendor, cari agensi segala macam, kita saling sharing insight ya. Jadi itu tujuan dari komunitas kita. Nah, jadi di sini kita bukan yang webinar formal, no, kita nggak one way communication, kita saling sharing. Jadi kita saling sharing, diskusi, discussion. Nah, dari sini kebetulan di topik ini kita international marketing. Ada Pak Dipa, ada dari Pak Adri dari Nielsen yang akan sharing ke kita. Nah, saya juga mau memperkenalkan yang dari komunitas kita,
Sebelumnya saya minta tolong, sorry, untuk Pak Coki, bisa set host untuk Bu Elizabeth Kurnia dan Pak Adri, di set host dulu mungkin, ketinggalan tadi. Nggak apa-apa, agar bisa share screen juga. Terus ini, jadi saya mau perkenalkan, jadi di komunitas kita juga disupport sama Pak Friendly ya dari Herba Group. Nanti jadi teman-teman silakan akan ada Q&A, dapat hadiah, dapat merchandise dari Herba Group. Dan Pak Cokin dari Relax mungkin bisa juga untuk 2 orang kalau mau tanya boleh, akan dapat device Relax menarik dari Pak Coki ini. Itu aja sih. Jadi cukup mungkin itu dari saya. Silakan saya kembalikan ke Pak Coki selaku host. Oke, barusan udah disampaikan oleh, ya mungkin kalau misalnya Pak Glenn bisa disebut Pak Ketua lah ya. So far ini di emisi ini, karena salah satu yang selalu yang selalu paling banyak contribute lah sampai dengan saat ini gitu. Jadi mungkin kalau untuk selanjutnya kita langsung ke Pak Adri aja. Nah, Pak Adri ini adalah dari Nielsen IQ. Pastinya yang pertama kali harus kita tahu sebelum kita masuk ke market internasional itu kan kita harus tahu dulu ini kolamnya kayak apa sih, arusnya kayak apa, dalamnya kayak apa, musuhnya siapa aja gitu. Nah, seperti biasa yang kita tahu kalau misalnya mau tanya data, tanya Nielsen gitu kan. Jadi saya persilahkan aja Pak Adri untuk bisa present deck-nya, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab kita bisa di chat room. Untuk kalau misalnya udah tanya jawab di chat room, nanti kita mulai pilihin satu-satu ya untuk pertanyaan dan jawabannya yang akan dijawab oleh Pak Adri. Monggo Pak Adri, silahkan. Baik, terima kasih Mas Coki, Mas Glenn, dan selamat pagi teman-teman dari marketing entusias. Selamat pagi juga Pak Dipa. Pagi Pak Adri. Sorry, by the way, suara saya kedengar ya? Berarti? Jelas Pak, loud and clear. Saya coba share screen dulu ya. Mau coba, tadi sih nggak bisa karena belum di... Oke, kalau sekarang sudah kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Presentasinya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Adri Suhadi. Saya Indonesia Lead untuk Nielsen IQ Indonesia. Di sini sebutnya ada international market ya. Jadi kebetulan Indonesia ini part of international market. Jadi di Nielsen IQ itu dibagi 2, US dan international market. Jadi Indonesia itu bagian dari international market. Jadi di luar US. Nah, mungkin untuk pengetahuan teman-teman sekalian juga bahwa Nielsen IQ ini sudah beda dengan Nielsen yang dulu. Jadi kalau Nielsen yang dulu itu sekarang sudah pisah, namanya Nielsen saja, itu adalah Nielsen Media. Jadi kalau Nielsen yang retail, yang FMCG, yang consumer research, yang retail, itu kita namanya sekarang Nielsen IQ. Dan kita benar-benar sudah terpisah dengan Nielsen secara keseluruhan. Jadi memang beda sekarang, sudah bukan sister company. Retail audit di Nielsen ini Pak ya? Iya, jadi kita fokusnya retail dan consumer. Ya. Oke, saya mulai saja ya. Jadi karena waktunya juga mungkin nggak banyak, nanti lebih banyak dari Pak Dipa yang itu. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk masuk pasar internasional ini kan kita juga harus pahami dulu ya kondisi marketnya seperti apa, channelnya seperti apa, konsumernya, kompetisi, terus hubungan supplier dengan retailer. Ya, saya coba bahas lebih banyak dari sisi kondisi market dan konsumernya, karena Nielsen IQ memang kita expert di bidang ini. Kita di Retail Insights khususnya di FMCG. Nanti Pak Dipa yang akan jelaskan lebih banyak tentang how to, tips and trick untuk masuk ke pasar ekspor seperti apa. Oke, nah ini FMCG channel performance untuk across region ya. Ini data full year 2021 dibandingkan tahun 2020. Global secara overall sudah mulai positif ya kalau dilihat di sini semua region itu. Di atas itu ada US, Eropa. Kita bisa lihat e-commerce-nya itu tumbuh double digits ya. Semua channel rata-rata juga sudah membaik ya. Jadi e-commerce ini memang cukup drive ya, terutama di kawasan US dan Europe. Nah, di bawah itu ada lebih benua yang sedang berkembang ya. Semakin maju benuanya, growth-nya itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau benua yang sedang berkembang kita bisa lihat lebih cepat recovery-nya seperti Amerika Latin, Afrika yang di tengah tuh Afrika Middle East,
lalu juga Asia Pasifik. Nah, Asia di sini memang tidak terlalu cepat karena masih terpengaruh karena kalau kita lihat di situ ada on-premise ya. On-premise-nya itu masih minus karena memang masih banyak negara yang membatasi mobilitas, terutama di tahun lalu. Ya, nah, kalau lihat definisi itu ada grocery di situ. Grocery di sini maksudnya adalah modern market, terutama hyper dan super, hypermarket, supermarket. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada datanya di sini, tapi nanti kita bisa sebenarnya sudah tahu juga ya, Indonesia itu kita sudah mulai recover bahkan sudah sejak awal tahun 2021 ya, sejak awal tahun lalu perlahan tapi pasti, walaupun ada gelombang kedua ya di tahun lalu itu di kuartal 3 ya, Indonesia itu sebenarnya recover lebih cepat. Oke. Nah, ini untuk yang Asia Pasifik dan Cina. Jadi tadi kan kita udah ngomong, Mas Coki tadi bilang, untuk ekspor tuh terutama FMCG Indonesia biasanya tuh mengincar pasar Asia. Dan berikutnya ini juga informasi dari Pak Dipa juga, Afrika Timur Tengah itu juga menjadi target ekspornya Indonesia gitu. Kenapa ya? Itu karena memang secara cost of doing business yang lebih masuk akal ya. Jadi biaya supply chain ya itu lebih make sense gitu, dan juga kecocokan produk dengan market yang lebih sesuai. Jadi Indonesia ini makanya kenapa lebih cocok untuk masuknya secara jarak geografikal itu memang ke Asia dan Afrika. Nah, mungkin hari ini Mas Coki saya juga lebih fokusnya ke Asia ya. Saya sebenarnya ada slide yang tentang Afrika juga, tapi mungkin karena waktu saya hide, nanti kalau ada sisa waktu mungkin kita bisa bahas yang Afrika juga. Tapi ini sekarang lebih banyaknya yang Asia. Nah, di sini kalau kita lebih fokuskan Asia ya, bagaimana sih karakternya Asia gitu. Di sini ada 8 poin ya. Yang pertama itu memang sejak 2021 tuh sudah mulai bertumbuh ya, tapi tidak di semua negara ya. Nah, yang kedua, yang ketiga itu seharusnya kalau mau lebih fair ya, kita bandingkan tuh dengan tahun 2019. Jadi sebelum Covid ya. Ternyata masih ada beberapa negara tuh belum pulih sepenuhnya. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Ternyata masih ada beberapa negara itu kalau menurut analisa kita, jadi kemungkinan mereka tuh baru bisa recover-nya itu di tahun depan atau di akhir tahun 2022 atau bahkan di tahun depan. Nah, yang keempat itu ada e-commerce ya. E-commerce itu mulai kencang memang di Asia Pasifik, apalagi di-boost oleh kondisi Covid ya. E-commerce itu di-drive oleh beberapa negara yang e-commerce-nya sudah mulai besar kontribusinya ke total FMCG, terutama kayak Cina, Korea gitu. Traditional channel itu juga sudah mulai comeback ya. Comeback-nya juga cukup strong ya, comeback stronger. Tapi kalau lihat APEC ini juga masih omni-channel ya. Orang itu belanja di berbagai channel, bukan hanya di 1-2 channel. Apalagi dengan adanya e-commerce juga. Yang kelima kita bisa lihat di situ selain channel, kita juga melihat consumers itu di Asia 85% itu jadi berubah perilaku belanjanya. Ya, karena situasi Covid ini. Jadi memaksa mereka itu harus merubah pola belanjanya. Jadi banyak yang jadi lebih cost conscious. Nanti saya juga akan bahas jadi ada segmen apa sih di konsumen ini. Yang keenam, kita lihat orang Asia itu mau trade up atau upgrade untuk yang berhubungan dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang tercinta, seperti untuk baby care ya, untuk bayinya, untuk orang tuanya ya, adult care itu juga kategori yang bertumbuh. Pet care juga ya, hewan peliharaan, dan juga untuk sektor kesehatan ya, OTC dan pharmaceutical itu juga bertumbuh lebih cepat. Yang ketujuh itu paling jelas juga sebenarnya makanan kemasan ya, packaged foods, OTC pharmaceutical tadi saya sudah sebut, itu juga masih terus bertumbuh walaupun sudah mulai agak melambat, tapi secara jangka panjang kita melihat itu masih akan terus tumbuh karena memang banyak kegiatan di rumah dan juga kesadaran untuk kesehatan. Lalu yang terakhir ke-8 itu kita juga lihat selama penurunan market kemarin yang menang itu atau yang ngedrive itu adalah lebih top brands atau top manufacturers. Tapi pada saat recovery itu banyak brand-brand kecil atau smaller player yang ngedrive recovery-nya di kebanyakan negara di Asia. Oke. Nah, kalau kita pecah ya, ini pertumbuhan per kuartalnya. Ya, bisa dilihat situ ada kuartal 1 2020 sampai kuartal 4 tahun 2021. Bisa dilihat itu kuartal 2 tahun 2021 itu merupakan puncak recovery. Karena Q2 tahun sebelumnya yang tahun 2020 itulah di mana kejatuhan market yang paling dalam ya. Karena COVID pertama kali menyebar, itu kan secara global itu sebenarnya di Q1 2020. Ya, jadi Q1-nya itu sebenarnya masih flat ya, itu bisa dibilang. Lalu drop dalam sekali itu di Q2 2020. Lalu market Asia itu mulai recover terus, walaupun adanya gelombang kedua ya di beberapa negara,
Tapi tetap saja tetap lebih baik dari tahun sebelumnya. 2021 itu merupakan titik balik bisa dibilang. Apalagi kalau di Indonesia ya, Q2 itu dibantu ada Lebaran. Ya. Walaupun belum bisa mudik ya Lebaran tahun lalu, saya ngomongin yang tahun lalu, ini yang Q2 2021, itu Lebaran tahun lalu pun sudah angka Indonesia pun sudah lebih baik daripada Lebaran pada saat sebelum COVID, Lebaran sebelum COVID. Jadi sudah sama levelnya dengan Q2 2019, jadi Lebaran sebelum COVID. Jadi benar bahwa Indonesia itu terbilang cepat sebenarnya recovery-nya, berbeda dengan beberapa negara tetangga. Nah, kalau kita lihat, nah ini, kalau dilihat per negara di Asia Pasifik ya, ini tadi yang saya katakan, tidak semua negara itu sudah pulih. Kita ada bagi 3 di sini ya, yang sudah rebound itu di bagian kanan. Nyebutnya kanan ya. Bisa dilihat itu Singapura, China itu mereka hanya jatuh sebentar aja sebenarnya waktu COVID pertama kali itu. Tapi cepat sekali mereka pulihnya. Bisa dikatakan total 2020-nya tuh bahkan mereka tuh masih tumbuh sebenarnya. 2020 dibandingkan 2019, karena 2020 kan udah mulai COVID pertama kali ya. Nah, negara lain itu butuh waktu 2-4 kuartal untuk mulai rebound. Nah, dibilang rebound itu kenapa? Pertumbuhan 2021-nya itu lebih bagus dibandingkan 2019. Ya. Nah, lainnya itu ada India, Australia di situ, New Zealand, Taiwan, kita ya, Indonesia, Korea, dan Malaysia. Nah, di tengah itu ada yang reboot. Reboot itu seperti riset ya. Jadi mereka tuh baru riset mau coba balik lagi ke titik nolnya gitu, ke ground zero-nya. Itu butuh waktu pemulihan lebih lama, tapi sudah mulai menunjukkan tanda pemulihan. Nah, di sini ada Filipina yang kemarin baru selesai milih presiden baru. Ya. Lalu di kiri itu ada reinvent. Nah, ini mereka butuh waktu lebih lama untuk pulih. Ya, bisa dibilang belum pulih sebenarnya. 2021 tuh bahkan masih minus dibandingkan waktu sebelum COVID 2019. Nah, kebanyakan di sini negara-negaranya itu yang negara-negara mengendalikan pariwisata atau turis, ya, di mana memang baru situasinya itu kan masih naik turun ya, gitu. Pariwisata masih terpukul sebenarnya, walaupun belakangan sudah mulai membaik. Contohnya Thailand di sini, Thailand, Vietnam, Hong Kong ya, terutama Hong Kong itu bisa dibilang dibandingkan 2019-nya itu 20%-an ya dropnya, cukup dalam. Nah, ini kan Hong Kong itu memang negara yang sangat mengandalkan pariwisata dan bisnis ya, jadi memang hub ya, international hub Hong Kong itu. Kalau Myanmar ya kita ngerti ya, karena memang mereka dalam keadaan kondisi politik yang cukup parah karena kudeta militer itu. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada 5 kekuatan ya, atau 5 faktor yang shaping future of FMCG terutama di Asia. Ini yang tadi saya sempat sebut di awal. Nah, nanti saya eksplor satu persatu. Dari paling kiri itu ada supplier power, dari paling kanan ya, dari kanan ke kiri itu ada supplier power, buyer power, threat of new entry, threat of substitution, lalu ada kompetisi. Saya langsung masuk aja yang pertama. Nah, yang pertama ini supplier power. Itu tuh tentang channel yang menyediakan barang ya pastinya. Channel itu juga sudah mulai berubah sekarang. Dulu hanya ada tradisional dan modern. Sekarang sudah lebih complicated, ada omni-channel. Ya. Orang belanja di multiple channel tadi saya sebut. Di sini kerjasama antara supplier, retailer itu sangat key ya, sangat menentukan. Retailer itu sekarang lebih punya power lebih besar lagi karena mereka lah yang facing shopper secara langsung gitu. Makanya sekarang banyak brand itu sudah mulai juga explore direct to consumer ya, terutama lewat channel online gitu. Itu untuk memotong jalur distribusi yang memang cost structure-nya lebih besar ya, terutama apalagi di Indonesia yang memang geographical challenge kita untuk distribusi itu sangat besar. Nah, di sini kalau kita lihat ya, maaf nih kalau memang agak kurang jelas ya, ini mungkin image-nya agak low res di sini. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya yang tradisional channel yang warna hitam yang di bawah itu di tabel kiri, itu masih paling besar. Bahkan masih bisa recover sebenarnya setelah pandemi. Yang online, yang warna hijau, itu tumbuh sangat kencang sebenarnya. Ini total Asia ya, total Asia. Itu di mana online channel itu sudah mulai cukup dianggap besar, tadi seperti saya sebut di Korea, di Cina, gitu. Sedangkan di Indonesia kalau untuk FMCG, online itu masih kecil kontribusinya. Terus kita bisa lihat juga di situ hyper super ya, hyper super itu yang warna abu-abu di bawah yang hijau itu. Hyper super itu semakin kecil.
Ya, ini Asia. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi orang Asia itu banyak maunya, bisa dibilang, dari si toko ya, atau dari retailer ya. Ya, dari kelengkapan produknya, kenyamanan tokonya, lokasinya, dan sebagainya. Tapi yang paling penting buat mereka itu adalah value for money. Ya, jadi udah bukan sekedar bahwa udah nggak zaman lagi bahwa harus low price, harus harga yang paling murah gitu. Tapi yang sekarang yang paling penting adalah value for money. Ya, bisa lihat dari contoh 5 market ini, value for money itu ada di top 3. Ya, di Cina, India, Singapura, Korea, Thailand. Ya, walaupun ada low price di situ, tapi lebih penting lagi adalah value for money. Oke, nah ini yang berikutnya, faktor yang berikutnya, buyer power. Ya, ini ya konsumernya artinya ya. Kita harus memahami perilaku dan perubahan perilakunya juga gitu loh dari consumer ini. Karena zaman berubah, situasi berubah seperti sekarang, udah ada pandemi, teknologi juga berkembang. Perilaku konsumen pun akan ikut berubah juga ya gitu. Ini peran marketing sebenarnya untuk create awareness dan demand juga untuk produk kita. Nah, ini yang tadi saya sebut, ada sekarang kita tuh lihat ada 4 grup konsumen di Asia ya. Dari kita ngomongin Asia. Yang pertama itu sebelah kiri itu ada existing constraint. Ya. Existing constraint itu apa? Yang mereka itu dari sebelum Covid pun memang sudah terbatas daya belinya. Karena tidak ada pekerjaan atau memang gajinya kecil. Lalu yang kedua ini segmen baru. Ini newly constrained. Mereka ini jadi turun sebenarnya daya belinya. Karena terimpact pandemi. Either gajinya turun atau mungkin bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi mereka ini jadi was-was dan juga kedepannya pun juga was-was juga karena keadaan mereka belum tentu, mereka ngerasa ke depan pun belum tentu membaik keadaannya. Mereka ini mulai mengurangi spending lah ya di mana-mana. Lalu yang ketiga ini ada cautious insulated. Ya. Mereka ini sebenarnya tidak terimpact dengan pandemi, tapi mereka ini jadi lebih was-was karena kan mereka tahu situasi ini ke depan nggak menentu. Mereka ini jadi juga mengurangi spending ya, terutama di pos-pos tertentu. Lalu yang terakhir yang paling kanan ini adalah unrestricted insulated. Ya. Ini mereka juga sebenarnya nggak terimpact ya income ya karena COVID. Bahkan ada yang mungkin bahkan dapat tambahan income di sini, income-nya jadi lebih besar. Mereka ini masih bebas belanja, tapi sebenarnya mereka juga masih was-was terutama untuk spending di barang-barang yang big ticket items atau seperti durable goods lah ya, seperti kayak elektronik, beli mobil dan sebagainya, itu mereka jadi agak lebih nahan juga di sini. Oke, nah itulah ini ada 4 segmen dari sisi konsumernya Asia. Oke. Nah, nih kalau dilihat di Asia, itu orang Asia itu 70-30 yang di atas itu, antara yang constrained versus yang insulated. Ya, yang memang terbatas dan memang yang was-was gitu ya, tidak terpengaruh tapi was-was gitu. Nah, yang di constraint itu kalau kita pecah itu ada 11%-nya memang existing constraint ya karena impact pandemi itu tadi. Yang insulatednya yaitu yang 58%-nya itu atau hampir 80% dari segmen itu adalah newly constrained. Jadi yang new-nya itu banyak sebenarnya yang jadi constraint. Ya. Yaitu karena impact pandemi itu tadi. Yang insulated itu 27%-nya, yaitu artinya hampir 90% dari segmen itu mereka menjadi cautious insulated. Ya. Nah, jadi secara total sekitar 85% orang Asia itu cost conscious. Ya, mereka merubah buying pattern-nya mereka. Bisa lihat contoh yang di bawah itu ada China, Indonesia, Korea itu mirip-mirip. Bahkan Indonesia bahkan sebenarnya lebih besar ya segmen newly constraint-nya. Ya, karena memang banyak yang ke impact, banyak kehilangan pekerjaan atau gajinya turun. Ya. Oke. Ini jadi karena banyak yang constraint, jadi cukup banyak orang Asia yang sebenarnya tahu tentang harga-harga barang.
Bahkan tahu juga kalau ada perubahan harga, ya mau naik harga gitu mereka apalagi mereka akan lebih tahu. Tabel kiri itu yang warna hitam, itu mereka tahu bahwa saya tahu semua harga barang. Ya. Nah yang warna abu-abu itu mereka bilang tahu kalau ada perubahan harga barang. Jadi hebatnya di sini ya kalau dilihat itu mereka belum tentu hafal semua harga barang, tapi kalau ada yang berubah harganya itu mereka lebih tahu tuh ya. Lebih gede yang abu-abunya. Dan yang tabel sebelah kanan, yang grafik sebelah kanan itu, ini mereka willing untuk downgrade, ya dari yang cuma downgrade-nya beli barang yang penting-penting aja, jadi kurangin barang yang mewah gitu ya, atau yang lebih premium, yang untuk atau barang yang indulgence gitu ya, atau untuk kesenangan gitu, atau nunggu promo sekalian, nunggu diskon, atau beli bigger pack, ya yang lebih value for money, atau beli brand yang lebih murah. Ya, atau sekalian aja kurangin jumlah item yang dibeli. Ini contoh 3 negara di sebelah kanan itu. Ada Singapura, Korea, ada Taiwan. Oke. Nah, kenyataannya, facts-nya itu kalau memang bigger packs itu karena value for money itu di Asia ini growing lebih cepat belakangan ini. Ya. Ini contoh di 3 negara itu di yang tabel bawah itu ada Thailand, India, dan China. Liquid milk sama biskuit itu ya, mereka itu fastest growing untuk segmen yang big pack-nya, liquid milk sama biskuit. Bahkan di Cina itu untuk noodle sama skin moisturizer, ya itu juga big pack-nya growing the fastest. Oke, force berikutnya threat of new entrants, ya. Yaitu banyak pemain baru sebenarnya masuk ke pasar. Ya, karena banyaknya perubahan yang terjadi dari si konsumennya dan perubahan dari tren, ya, banyak melihat juga ada peluang-peluang baru. Bahkan selama pandemi pun banyak produk dan inovasi yang bukan saja di-launch oleh pemain-pemain yang sudah ada, tapi juga banyak pemain baru. Ini kita lihat, nah kalau dilihat di sini itu, ternyata kalau untuk produk baru atau inovasi baru itu masih banyak orang Asia itu tahu kalau ada produk baru itu karena lihat di toko. Ya. Dan juga tahu dari iklan TV. Bahkan kalau di Cina, ya tadi saya sebut Cina tuh bahkan penjualan online kan sebenarnya udah lebih besar ya. Jadi online-nya Cina untuk FMCG itu udah 32% kontribusinya. Di Cina pun masih bilang mereka tahu produk baru itu lihatnya di toko karena tahu dari toko. Ya, jadi availability sama visibility barang di toko itu masih sangat penting. Ya kalau kita mau masuk market luar juga seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh 2 tahun terakhir itu di mana nih? Di Cina sama Singapura ya. Cina sama Singapura. Di 2 tahun terakhir ini produk baru atau inovasi apa yang jadi top trend itu bisa dilihat kayak contohnya di sini ada laundry sama beer ya. Itu inovasi barunya ternyata dari bigger pack. Ya, bir itu launching dari yang 6 pack tahun lalu, terus tahun berikutnya dia launching yang lebih gede lagi bahkan yang 12 isinya. Contoh yang di Cina. Lalu selain itu juga kalau yang mana tuh yang bar soap dan soft drink, selain mereka launch bigger pack, mereka juga inovasi di segmen yang sedang growing. Ya. Jadi contohnya sini ya kalau yang si soap itu tadi dia launch wangi sabun yang baru, atau rasa minuman yang baru. Yang memang segmen itu memang lagi berkembang. Jadi 2, memang segmennya lagi grow dan juga bigger pack. Oke. Nah, yang force berikutnya lagi atau yang terakhir di sini adalah kompetisi. Ya. Jadi kita sebenarnya kalau lihat di sini yang kita dapat dari datanya Nielsen itu adalah jangan anggap remeh pemain lokal. Karena mereka ini lebih agile ya. Mereka lebih cepat bereaksi. Berinovasi juga karena lebih ngerti marketnya juga dan lebih cepat dalam mengambil keputusan dibandingkan multinasional atau regional players. Nah, di sini dilihat nih kalau di grafik kiri kita lihat di sini local players itu masih lebih dominan di Asia ya 60%-an.
Dan pertumbuhannya sebenarnya paling cepat dibandingkan regional dan global players. MNC itu global players. Nah, kalau lihat tabel yang kanan bawah itu kita bisa lihat kategori-kategori seperti makanan kemasan, ya, packaged foods, lalu ada baby products, dairy, bakery, frozen foods, pharmaceutical, dan pet food. Itu masih banyak didrive oleh pemain lokal, ya, bahkan sampai double digit pertumbuhannya, lebih cepat dibandingkan yang regional atau global players. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat juga sebenarnya kontribusi manufacturers di tiap negara itu gimana ya? Kalau ini kita lihat sih seperti ini sih menarik untuk kita masukin ya, karena rata-rata top manufacturers ya yang warna hijau itu top 5 ya bisa dibilang. Itu maksimal itu paling kontribusi ke market itu 30%-an. Ya, maksimal. Sisanya itu diisi oleh pemain lainnya, berarti pemain yang lebih kecil. Nah, ini didukung juga sama data berikutnya lagi. Nah, ini kita lihat yang di kotak hijau kanan ini. Ini buktinya bahwa manufacturers yang lebih kecil itu pertumbuhannya masih lebih baik sebenarnya dari top players di kebanyakan negara-negara Asia. Mungkin nanti Pak Dipa bisa share negara mana lagi sebenarnya yang menarik ya, karena contoh-contoh negara kecil itu yang kemarin kita ngobrol ya Pak Dipa, yang seperti negara yang masih agak ketinggalan gitu ya ekonominya, itu masih sangat menarik karena mungkin persaingan juga lebih sedikit dan apa ya, negara-negara itu memang lebih membutuhkan barang-barang dan lebih cocok juga menerima barang-barang dari Indonesia, contohnya seperti Kamboja, Laos, dan negara-negara di Afrika. Oke. Nah, ini contohnya si local players ya, sukses story-nya local players. Yang di kiri itu India, itu ada namanya Gadi Deterjen. Mereka ini menggunakan strategi larger pack, ya, dan dikombinasi dengan pricing strategi. Market share mereka bisa naik 1,6%. Lalu di Cina, itu ada si Chando, itu nyebutnya apa? Chando Facial Cleanser. Ini mereka menggunakan social media dan live commerce. Live commerce, jadi bukan TV live lagi, tapi udah e-commerce live, bahkan jualannya udah live. Ada event sambil jualan juga. Ya, kita tahu kalau di Cina itu kan siapa? WeChat, TikTok, itu kan punya komunitas yang sangat besar. Lalu di Thailand, itu ada Fine Line Fabric Softener. Mereka bisa grow 24% dengan strategi distribution expansion, terutama di hypermarket dan supermarket. Lalu yang di paling kanan itu ada di Jepang, itu ada Wilkinson, itu sparkling water. Mereka itu dengan terus berinovasi, terus mengeluarkan rasa baru namanya Muscat Grape, ya, dan lebih target ke consumer female. Ini cukup sukses juga. Ya, inilah apa inisiatif dari local players untuk tetap survive dan winning the market. Oke. Nah, kalau disimpulkan dari apa yang 5 force ini, itu ya saya di sini semua force itu memang bentuk yang tadi ya, shape the future of FMCG market di Asia. Nah, ini saya titip jualannya Nielsen, memang kita memang expert di bidang ini dan bisa membantu companies untuk lebih mengerti channel, mengerti consumer behavior juga. Selain itu kita juga punya berbagai service juga dari retail index tracking, data analytics ya untuk price, promotion, assortment, distribution optimization. Kita juga punya home scan yang bisa tahu apa pembelian barang di rumah tangga, dan yang paling baru kita juga punya e-commerce data juga, baik tracking maupun e-commerce accelerator. Jadi kita bisa lihat juga perilaku konsumen di e-commerce gitu. Ya kalau dibilang investasi di Nielsen itu mahal, yaitu relatif ya, karena bayangkan memang kita punya wisdom words ini adalah the price of light is less than cost of dark. Ya, harga dari sebuah cahaya itu lebih murah sebenarnya dibandingkan biaya atau cost kita dalam kegelapan, karena kita tidak tahu siapa lawan kita dan kita bisa juga kehilangan opportunity besar. Gitu. Nah, kesimpulannya apa? Ini sebagai penutup ya. Jadi
bagaimana sih menghadapi perubahan market Asia belakangan ini. Yang pertama, kita lihat tadi marketnya kan sudah kembali tumbuh, ya, atau rebound, walaupun beberapa negara sebenarnya masih butuh waktu lebih lama untuk recover. Kita bisa lihat kategori segmen, channel sebagai opportunity untuk investasi kita kalau kita mau masuk ke market tersebut. Yang kedua, tahun 2020 itu memang merupakan awal perubahan dari perilaku konsumen ya karena pandemi. Di mana tahun 2021 itu sudah mulai stabil setelah itu dan bisa dikatakan menjadi new normal. Ya. Implikasinya itu adalah pricing strategi kita, baik promo non promo ya, harus lebih mengcapture price sensitivity dari shopper. Nah, tadi saya kan sempat bahas ada shopper atau consumer segment yang baru, ya dari existing constraint, newly constraint, lalu cautious insulated dan juga yang unrestricted insulated tadi. Terus yang ketiga, di awal krisis kita tahu yang perform itu adalah yang top manufacturers. Tapi saat marketnya rebound, itu smaller players yang lebih mendrive karena banyak inovasi karena tadi perubahan perilaku konsumen itu. Contohnya yang tadi kan in-home consumption yang lebih tinggi, ya implikasinya itu in-store dan online execution juga harus oke. Nah, tadi saya sempat touch juga tentang kebanyakan konsumen itu tahu produk baru atau inovasi baru itu karena lihat barangnya ada di toko. Lalu yang terakhir itu orang Asia semakin ingin barang value for money, ya karena segmen konsumen baru itu tadi yang newly constrained dan cautiously insulated. Jadi kita harus pastikan juga produk baru kita itu menjadi tambahan revenue untuk kita, bukan kanibal ke barang kita lainnya. Ya. Dan kita juga harus lebih fokus juga ke apa yang dibutuhkan shopper, terutama yang itu tadi, yang shopper yang segmen yang baru, yang cautiously insulated consumers, karena mereka baru merasakan impact dari pandemi itu. Ya, jadi kebutuhannya dan needs-nya pun berubah. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Mas Coki atau ke Pak Dipa untuk sharing selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri, luar biasa. Ini udah weekend bermanfaat karena kita diajarin cukup banyak hal nih dari Pak Adri dan dari Nielsen IQ. Menarik banget ya karena kan tadi sesuai dari awal memang objektif kita adalah kita pengen tahu nih dulu gimana sih cara masuk di international market, dan emang kalau kita lihat targeting to Asia as ya tetangga sebelah lah ya, jauh lebih jauh lebih visible untuk kita untuk nyoba dulu di awal daripada kita main ke negara lain yang jauh lebih yang lebih jauh. Ini ada pertanyaan Pak Mas Adri, satu dari Pak Dipa. Kenapa Singapura cepat banget recovery-nya gitu? Apa sih key success factor mereka untuk bisa akhirnya recover sangat cepat ya? Iya. Kalau saya lihat data, jadi gini mungkin Pak Dipa ya, Singapura itu bisa dibilang pada saat awal COVID itu memang mereka sangat impact ya, itu di kuartal 2. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang cepat saat itu untuk lockdown, terus ada kebijakan bahwa mereka yaitu kan lockdown berarti kan stay di rumah, itu sebenarnya terjadi dibilang rush ya, terjadi rush saat itu karena orang panic buying, mereka itu beli lebih banyak untuk nyetok karena takut supply itu berkurang gitu. Nah terus setelah menjalani mungkin selama 1 kuartal, ternyata itu kan masih bisa lebih manageable ya, dan bisa dibilang Singapura itu tidak mengalami yang namanya benar-benar sampai parah, dan mereka untuk mengontrolnya masih lebih baik lah gitu. Jadi kalau nggak salah di kuartal berikutnya itu sebenarnya mereka sudah mulai balik ke normal untuk FMCG marketnya. Ya. Jadi tidak sebenarnya merubah pola belanjanya itu adalah mereka jadi beli lebih banyak karena untuk nyetok gitu. Sedangkan mungkin kan juga Singapura itu tidak terlalu mengandalkan dari pariwisata ya. Pariwisata mungkin banyak kan orang Indonesia.
Sedangkan mungkin ekspat-ekspatnya itu memang saat itu pun memang mereka nggak bisa kemana-mana juga. Jadi mereka masih stay di Singapura. Gitu. Mungkin gitu Pak Dipa yang sepengetahuan saya ya. Karena memang dari data kita itu surprisingly Singapura itu memang hanya jatuh sesaat, terus habis itu secara total 2020-nya mereka itu bisa dibilang tidak minus, bisa dibilang flat dibandingkan 2019-nya. Oke, berarti karena yang pertama mungkin recovery-nya karena ada panic buying tadi, mungkin bisa dibilang panic buying ya Pak, sama bahwa mereka sebenarnya nggak cukup tanggap pemerintahnya ya ketika ngadepin COVID ini gitu. Selanjutnya seperti apa, kebijakannya juga oke gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan yang relate nih sebenarnya nih dari Pak Dipa menjawab mengenai fenomena harga jam tangan, sama kalau dari Mas Nanda Gunadarma ini cara untuk recover barang-barang kategori premium. Jadi sebenarnya dua-duanya nanya mengenai barang dengan kategori premium, karena kan tadi kan kalau kita lihat banyak yang down trading. Ketika orang kena COVID itu kayak seakan-akan semua orang tuh down trading gitu, lebih price conscious lah sekarang. Kalau misalnya ada tips dan trik nggak sih mengenai gimana sih caranya untuk barang-barang yang premium ini masih tetap naik sih di Indonesia saya lihat orang juga masih belanja barang branded gitu. Tapi kalau misalnya untuk barang-barang yang lain juga seperti kayak ini cat atau barang yang kategori premium, consumer durable goods, itu ada tips dan trik nggak supaya stay naik gitu di kondisi sekarang? Kebetulan karena saya nggak punya datanya ya, karena kita fokusnya di FMCG ya. Tapi kalau yang kita lihat dari FMCG, kenapa premium masih bisa stay itu, yaitu karena di-drive oleh kategori-kategori tadi itu, yang untuk terutama yang tadi apa yang the loved ones itu. Ya, untuk baby care, untuk adult care ya, untuk orang tua kita, untuk pet care ya. Karena kan sekarang kalau di Asia ya, kita lihat juga di Indonesia bahkan sekarang makin banyak orang yang punya peliharaan ya, baik anjing, kucing gitu, dan mereka lebih care juga. Nah, apalagi mungkin ditambah dengan situasi pandemi gini, jadi mereka juga punya peliharaan untuk nemenin di rumah dan sebagainya. Dan juga kalau dilihat tren di Asia juga itu melihatnya bahwa apa ya, banyak orang mungkin yang nggak punya keluarga atau mungkin nggak menikah gitu ya. Karena nggak menikah, mereka jadi punya peliharaan. Ya, jadi menganggap anjing atau kucing itu jadi kayak anaknya. Ya. Nah, itu jadi kenapa segmen itu atau kategori itu, dan kebetulan kategori-kategori itu adalah yang main di sisi premium kan. Dan juga OTC misalnya. OTC atau pharmaceutical. Itu kan juga orang willing untuk pay more ya. Karena kan untuk kesehatan gitu. Jadi dari kita ngelihatnya dari situ. Tapi kalau untuk yang lain yang di luar FMCG, saya sih ngelihatnya bahwa memang mau nggak mau sekarang spending power itu berkurang. Untuk survive ya memang dibutuhkan inovasi dari sisi marketing kalau saya lihat. Jadi kalau lihat sekarang ada banyak e-commerce dan juga digital marketing, disruptive marketing ya yang sekarang yang istilahnya sangat menentukan. Karena kalau pakai conventional marketing lagi cost-nya akan sangat mahal. Sedangkan kalau pakai disruptive marketing, kalau sangat kreatif itu bisa apa ya nyebutnya return on investment-nya itu akan sangat bagus gitu. Which is saya pernah punya pengalaman di industri lainnya itu seperti itu. Jadi main dari sisi digital marketing dengan cara disruptive marketing. Oke. Nah, terima kasih Pak Adri. Ini juga saya lihat di Chatroom udah banyak yang nanya mengenai apa namanya behavior, terus poin untuk nembus pasar ekspor, terus juga kemudian mengenai pattern promotion. Langsung saya ke Pak Dipa aja mungkin ya setelah ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesinya Pak Dipa, saya mau perkenalkan dulu beliau ini pengalamannya 31 tahun di praktisi pemasaran. Pernah jadi penanggung jawab ekspor di Kalbe Farma Mayora, terus pernah menggarap benua Amerika, Afrika, Asia, Rusia selama 12 tahun. Terus pernah membesarkan produk yang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kopiko kayak terus permen Kiss, permen Tamarin, Energen Sereal, kopi Torabika di dalam negeri, di luar negeri kayak ada Kopiko juga, Torabika, Danis Butter Cookies, Coki Coki, Astor, Coffee Joy. Jadi jabatan tertinggi beliau juga
di Chemical Trading Company sebagai Sales Director, di Kalbe Pharma sebagai Assistant Director, dan di Mayora sebagai Marketing Director. Pas banget nih mungkin untuk, karena juga akhir-akhir ini saya nitip pesen nih sebelum Pak Dipa present, saya lihat juga Mayora terutama Kopiko ya cukup sempat jadi 2 kali highlight nih di international bisnis, karena kayak kemarin diicipin sama Elon Musk, terus sebelumnya juga sempat nongkrong di K-drama, jadi memang dan di Space Station, Pak. Ya, jadi itu kayaknya salah satu bukti bahwa produk Indonesia itu sebenarnya bisa masuk ke international market yang bisa super kuat gitu. Monggo Pak Dipa, saya persilahkan waktu dan tempat untuk present. Terima kasih. Saya siap-siap share screen dulu, Pak ya. Oh, hostnya belum memberi izin. Saya belum bisa share screen. Oke. Pak. Oke, apakah sudah bisa lihat layar yang saya sharing? Sudah Pak Dipa? Sudah ya? Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya izin langsung aja. Saya terima kasih kepada marketing enthusiast community, terutama Pak Glenn, yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi sedikit pengalaman, pengetahuan, dan pandangan saya mengenai bagaimana cara menembus pasar ekspor. Saya merangkum semua materi saya ini dalam satu halaman berikut, yaitu think global, act locally, yang paling penting kalau mau sukses di pasar internasional. Ada step-stepnya. Saya selalu mengingatkan kawan-kawan yang ajak saya ngobrol untuk memperhatikan motivasi ekspor, komitmen untuk ekspor dari perusahaan, terutama dari pemilik perusahaan. Lalu apakah kita punya produk unggulan yang memang bisa ditawarkan ke pasar tujuan ekspor? Setelah punya produk yang baik, apakah kita punya sumber daya yang mumpuni, juga kapasitas produksi yang memungkinkan kita untuk menembus pasar ekspor? Lalu apakah kita sudah punya sistem kerja dan prosedur kerja yang mendukung kebijakan harga? Apakah juga kita sudah punya mitra distribusi? Jadi bukan hanya menentukan route to market, tetapi siapa yang akan bekerja sama dengan kita di negara tujuan ekspor itu yang sangat menentukan. Sebelum kita berani invest untuk aktivitas promosi dalam nilai investasi yang lebih besar. Ini kan semua hal-hal yang harus kita lakukan secara bertahap kalau menurut saya. Dan ini semua lebih dalam kontrol kita. Tentunya ada faktor-faktor eksternal yang harus kita pertimbangkan. Apa itu faktor eksternalnya? Kebiasaan adat dan budaya dari negara tujuan ekspor, lalu perilaku konsumen, besarnya pasar, intensitas persaingan, faktor politik, ekonomi, geografis, demografis, faktor regulasi dan hukum, serta landscape jalur distribusi maupun landscape media. Ini semua saling terkait dan harus kita masukkan ke dalam perhitungan awal kita sebelum menembus suatu pasar. Tadi saya katakan awalnya adalah motivasi untuk ekspor dan komitmennya. Kita tahu bahwa ada aktivitas ekspor yang sifatnya transaksional, yang karena memanfaatkan kapasitas lebih, karena kebetulan ada orang datang ke perusahaan kita, minta barang tanpa inisiatif dari kita pada awalnya, lalu karena kita mau cuci gudang, mau menghabiskan barang aja. Ini pengalaman menarik di Kalbe Pharma dulu sekali, sebelum saya bergabung di Kalbe-nya. Kita ekspor ke Nigeria itu ekspor kecelakaan, karena ada barang yang harus dimusnahkan di Indonesia, tetapi biaya pemusnahan juga tidak kecil. Lalu kebetulan ada orang dari Nigeria datang, minta barang, maka dikasih barang itu gratis sama Kalbe Pharma, satu kontainer pertama. Dengan catatan kalau habis, silakan balik untuk beli sisanya. Karena obat kan bisa bertahan 5 tahun. Nah itu sejarahnya, sehingga sekarang buyer
Kalbe Pharma itu, Tony Edzena, menjadi orang nomor 3 atau nomor 6 terkaya di Nigeria. Awalnya dari 1 kontainer gratis karena Kalbe Pharma cuci gudang. Kemudian ada juga langkah masuk ekspor sebagai langkah strategis untuk perluasan pasar sebagai sumber pertumbuhan organisasi, untuk mendulang valuta asing karena bahan baku yang kita beli atau bahan kemas tetap perhitungan dasarnya menggunakan US dollar, sehingga perusahaan itu memang bagus banget kalau bisa mengamankan kebutuhan valuta asingnya. Ada juga perusahaan-perusahaan besar yang nggak mau dikenal sebagai jagoan kandang, jadi mau masuk pasar ekspor untuk membangun citra organisasi. Nah, apapun alasannya, apakah transaksional atau langkah strategis, yang paling penting adalah mendapatkan komitmen dari pemilik perusahaan, dari owner komitmennya, bukan dari profesional. Karena apa? Karena owner satu-satunya orang yang bisa mempengaruhi seluruh profesional. Kalau mengandalkan profesional, banyak kepentingan tarik-menarik, sehingga tidak akan mulus, tidak akan smooth kalau tanpa didukung oleh pemilik perusahaan. Kenapa kita membutuhkan komitmen pemilik? Karena menembus pasar ekspor, nggak cukup punya uang saja. Karena kita harus berani investasi cukup besar di awalnya sebelum kita bisa mendapatkan penjualan pertama, kedua, dan ketiga. Kita juga harus punya data yang cukup untuk memulai langkah kita masuk ke pasar ekspor. Misalkan kita beli data Nielsen atau data-data dari yang lainnya. Ya, karena kita tidak boleh tuh masuk pasar ekspor itu dengan cara shoot aim, lakukan dulu baru berpikir belakangan. Kalau kita masuk pasar ekspor, harus betul-betul pelajari sungguh-sungguh sebelum masuk. Ya, karena kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. Karena biasanya sesuatu yang instan itu isi come, isi go kan, gampang dapat, gampang hilang. Nah, pasar ekspor juga menuntut perhatian khusus. Karena pasar ekspor itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang pasti ada hubungannya dengan biaya. Nah, profesional banyak yang takut kalau sudah menyangkut biaya. Jadi owner yang pasti lebih dilibatkan. Terutama tadi saya bilang perlu kerjasama antar departemen. Karena KPI dari setiap departemen berbeda-beda kan. Kalau saling tarik-menarik, ya tidak akan berjalan. Masuk pasar ekspor itu membutuhkan kerjasama seluruh departemen. Lalu bagaimana cara kita masuk ke pasar ekspor? Ada ekspor tidak langsung, ada kerjasama strategis pintunya, ada juga melalui ekspor langsung. Yang tidak langsung itu maksudnya apa? Yang ekspor itu yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik merek. Transaksi dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu secara online maupun brick and mortar. Lalu produsen tentunya tidak punya kontrol sama sekali mengenai kemana, bagaimana pemasarannya, berapa harga yang harus ditetapkannya. Sehingga ini lebih merupakan bonus jangka pendek. Belum tentu bisa rutin. Sementara kerjasama yang strategis, kita bisa masuk negara tujuan ekspor dengan cara maklun. Atau kita menerima maklun dari perusahaan luar negeri. Bisa juga kita memberikan lisensi, waralaba, kerjasama patungan di sana, dan menunjuk perusahaan dalam negeri sebagai agen ekspor. Ekspor yang langsung atau yang resmi, itu bisa menggunakan rute digital portal, kita menunjuk agen ekspor, baik di dalam maupun di luar negeri, lalu bisa jual langsung ke pemakai, ke jaringan mereka, entah itu wholesaler atau retailer, atau melalui importer dan distributor. Atau kita bisa langsung buka kantor di negara tujuan ekspor, dan memanfaatkan pameran-pameran dagang maupun misi dagang yang mengundang atau menghadirkan buyer-buyer dari luar negeri. Jadi pilihan ekspor tidak langsung lewat kerjasama atau ekspor langsung itu tergantung oleh kemampuan keuangan, komitmen pemilik, motivasi, dan produk yang kita miliki. Ya, kalau untuk produk industri, kalau bukan consumer good, tentunya akan banyak membutuhkan technical support. Dan ini tidak berarti lebih gampang.
Ini saya cuma beri gambaran ringkas saja, bahwa biasanya di Indonesia kan seperti ini struktur produknya. Nah, kalau yang dimaksud dengan tidak langsung ini, biasanya grosir dan pengecer itu menjadi tempat daripada eksportir beli barang. Jadi tidak berhubungan langsung dengan kita. Kalau supplies nggak mungkin berani melayani, karena biasanya supplies ada ikatan, ada perjanjian yang tidak boleh menjual di luar teritorinya. Jadi yang orang-orang yang kita bilang tidak langsung ini biasanya ambil barang dari grosir maupun dari pengecer. Bukan rahasia umum lah, Alfamart dan Indomart masing-masing mungkin penjualan pintu belakangnya udah di atas 1 triliun sejak beberapa tahun lalu. Lalu bisa juga kita menunjuk agen ekspor. Perusahaan tidak mau terlibat dalam ekspor, tetapi menunjuk perusahaan lain di lokal, di dalam negeri untuk melakukan aktivitas ekspor. Nah, opsi yang tadi kita bilang langsung adalah kalau kita sendiri yang menjadi maksud saya kita sendiri yang melakukan penjualannya, ekspor. Bisa melalui importir, atau kita bisa langsung jualan ke grosir di luar negeri, maupun ke pengecer di luar negeri. Pertanyaan, Pak, mana mungkin kita dealing dengan grosir? Hello. Setiap negara punya struktur yang berbeda. Seperti di Afrika Selatan, grosir itu besar sekali perannya. Dan mereka sangat besar, sehingga mereka juga banyak melakukan import sendiri. Lalu Pak, kalau pengecer, mana mungkin dia beli? Ya tentu dong, perusahaan seperti Walmart, seperti Lulu, dan semua yang besar-besar, itu bisa dealing langsung sama pabrikan, tidak harus melalui distributor lokal. Ini yang bisa kita lakukan, walaupun biayanya belum tentu lebih murah ketimbang melalui importir. Nah, lalu kalau ada kawan-kawan yang bergerak di bidang kimia atau industri-industri yang non-FMCG, biasanya importer itu langsung kepada pemakainya. Jadi jalurnya lebih pendek. Langkah kedua tadi kan adalah produk yang tepat, winning product. Produk itu tidak harus yang kualitasnya terbaik atau dengan harga yang paling murah. Tidak. Produk pada setiap rentang harga punya pasar sendiri-sendiri. Yang membedakan itu nanti adalah volumenya. Kalau produknya, value daripada produk dipersif sebagai masuk akal, sebagai menguntungkan konsumen atau target market, maka cenderung volumenya bisa besar. Ya. Karena itu, kita harus memberikan produk yang dibutuhkan atau diinginkan pasar dengan harga yang pantas, sesuai dengan penawaran, dan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Jadi nggak berdiri sendiri. Barang kita mungkin rasanya biasa-biasa saja, kalau masuk ke pasar yang barangnya rasanya nggak bagus, nggak jelas, kemasannya nggak jelas, mungkin kita jadi yang terbaik di antara yang terburuk. Atau barang kita sudah bagus sekali, tetapi di sana memang jauh lebih bagus, mungkin kita tidak bisa menonjol dan mengharapkan volume yang besar. Jadi saya tekankan sekali lagi, selalu ada pembeli untuk produk apapun. Yang membedakan nanti hanya potensi volumenya saja. Ya. Untuk produk tertentu, kan selalu diingatkan kita harus menawarkan keuntungan fungsional dan emosional, baik self-expression, ritual, dan misteri misalnya. Ini untuk mengangkat produk supaya lebih diperhatikan sama target market kita. Lalu produk harus dikemas secara baik dan benar, sesuai regulasi. Setiap negara punya aturan regulasi sendiri. Ini harus dipelajari sebelum kita melakukan ekspor. Mungkin ada buyer yang tidak memahami aturan negaranya sendiri. Ya, itu saya pernah alami juga. Jadi kita harus bantu mempelajari aturan kemasan supaya ketika barang sampai tidak ada masalah. Kita juga kalau memang sudah betul-betul mau melakukan bisnis ekspor secara serius, harus mengamankan intellectual property rights kita, mendaftarkan kita punya brand, mendaftarkan kita punya logo sebelum didaftarkan orang lain. Karena ini pengalaman saya, banyak sekali orang-orang nakal dari benua Asia maupun dari benua Afrika yang memperhatikan produk-produk yang laku di negara kita, lalu mereka mendaftarkan dengan cara mereka. Sehingga ketika pemilik asli, pemilik sahnya mau masuk, itu terhalang. Ya, jadi sebelum kita betul-betul serius mau masuk, amankan intellectual property right. Bahkan kalau kita punya merek yang sudah dikenal di Indonesia, walaupun belum dalam waktu singkat mau melakukan ekspor, amankan. Produk yang tepat atau produk yang bisa dijadikan unggulan itu bisa merupakan produk yang kita adopsi dari produk yang kita jual di dalam negeri. Dijual apa adanya.
Bisa juga dari produk dalam negeri itu kita adaptasi dengan beberapa penyesuaian, misalkan packagingnya, misalkan ada penyesuaian dalam komposisi produknya, atau dalam beberapa klaimnya. Atau bahkan bisa juga kita menciptakan barang khusus untuk pasar ekspor. Nah, pilihan-pilihan ini ditentukan juga oleh pilihan strategi kita dan mempengaruhi juga pilihan strategi kita. Apakah kita masuk pasar ekspor dengan mengandalkan cost leadership, dengan mengandalkan diferensiasi, dengan mengandalkan cost focus, atau dengan mengandalkan differentiation focus. Jadi ini semua saling terkait. Ya. Faktor penentunya apa? Faktor penentunya tentunya adalah siklus produk kita, siklus hidup kategorinya, lalu komitmen si pembeli. Kalau dia mau belinya dalam jumlah sedikit, buat apa kita lakukan adaptasi atau menciptakan barang khusus buat mereka? Ya. Lalu regulasi setempat yang kadang-kadang memaksa kita untuk mengubah ini dan itu. Ya. Juga potensi pasar dan penjualan. Kalau potensinya besar, tentu kita siap untuk menciptakan produk khusus untuk barang ekspor yang saat ini tidak dijual di pasar lokal kita. Lalu kadang-kadang kita juga harus melakukan penyesuaian kemasan, misalnya, atau penyesuaian brand, mengganti brand, demi mengamankan kepentingan ekspor kita, supaya tidak diganggu oleh paralel impor. Kenapa? Karena biasanya harga barang di pasar ekspor lebih mahal daripada di lokal. Ya, ada perusahaan saya tahu yang berpikir bahwa untuk ekspor harus jual lebih murah daripada pasar lokal. Itu tidak selalu benar. Nanti kita jelaskan di belakang. Ya, karena akan tergantung apa? Intensitas pesaing juga dan sumber daya yang kita miliki serta nanti touch point kita. Ini tiga hal ini saling terkait. Sama seperti di Indonesia juga kan cara kita berpikir kurang lebih seperti ini juga. Yang ketiga adalah harus punya sumber daya yang tepat. Kenapa? Karena kunci sukses dalam banyak hal adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada saat yang tepat. Orang yang paling ideal untuk memegang divisi ekspor atau terlibat adalah orang yang punya percaya diri, yang kompeten, yang berpengalaman, kan akan bertemu dengan senior manager dan pemilik perusahaan. Nggak mungkinlah kita mau ekspor ke luar negeri, ketemunya sama manajer yang masih junior. Enggak, kita pasti ketemu dengan pemilik atau dengan senior manajer di perusahaan itu. Ya. Karena itu, orang-orang ekspor harus paham betul bagaimana bisnis dijalankan di Indonesia, di kantor pusat. Dan harus mengenal dekat para pengambil keputusan di kantor pusat. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang khusus harus dilakukan untuk ekspor. Ya. Orang tersebut juga harus berkomunikasi secara fasih dalam bahasa pembeli, sehingga lebih mudah memahami budaya dan perilaku konsumen, serta cara berbisnis di negara tujuan ekspor. Pak, saya mau masuk Brasil, saya hanya bisa bahasa Inggris. Bagaimana? Bisa, tapi akses akan terbatas. Masuk Brasil harus bicara Portugis. Karena kalau kita jalan kemanapun, di pasar atau di toko atau di mana, orang-orang kan berbahasa Portugis. Kalau kita cuma bisa bahasa Inggris, ya kita seperti orang tuli, tidak memahami apapun, dan tidak banyak manfaat kita ke sana. Ya harus ajak orang yang betul-betul paham berbahasa setempat. Lalu, siapapun orang yang terlibat di ekspor harus pandai-pandai bersosialisasi dan bernegosiasi. Harus bisa menyesuaikan diri dengan berbagai karakter orang yang baru dikenal. Ya. Dan harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai kita bilang kita manajer ekspor, ketemu calon buyer di luar negeri atau dalam suatu pameran atau yang berkunjung ke Indonesia, tetapi kita sedikit-sedikit bilang, nanti saya coba diskusikan dengan atasan saya, diskusikan dengan owner saya. Nggak ada buyer yang suka menghabiskan waktu, buang-buang waktu dengan tukang pos. Kalau kita cuma perantara doang, jangan berharap bisa dihargai oleh calon buyer. Ya. Dan above all, kita harus percaya betul pada keunggulan dan potensi produk. Ya. Sebaik apapun, seburuk apapun produk kita, harus pede, harus percaya diri. Lihat dari aspek-aspek positifnya. Sistem dan prosedur kerja juga penting, karena harus diatur bagaimana kerja antar kelompoknya. Ya, apakah kita masing-masing negara bebas jalan, atau masing-masing harus menyesuaikan dengan aturan yang dibuat pusat, misalnya. Lalu, dokumentasi juga harus jelas. Kalau di pasar lokal, mungkin dokumentasi masih bisa tipu-tipu misalnya untuk hal-hal tertentu, tapi itu pasar ekspor berat sekali karena kita harus bisa trace back
kalau suatu hari diminta untuk membuktikan sesuatu, terutama kalau ada komplain-komplain. Ya, kita juga harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Jadi sistem kerja kita harus menyesuaikan. Karena kalau mau masuk pasar ekspor dengan betul, kita nggak boleh menempatkan diri sebagai perusahaan lokal lagi, perusahaan Indonesia lagi. Harus berpikir secara global. Semua aturan, sistem kerja harus disesuaikan. Jadi kita harus membangun organisasi yang penuh pembelajaran dan selalu mendokumentasikan informasi pasar serta pembelajaran. Ini yang penting. Mendokumentasikan informasi pasar. Kenapa? Karena menembus pasar ekspor itu bukan kerja mudah. Banyak orang yang tertarik, yes. Tapi banyak yang berguguran karena nggak tahan tekanannya yang luar biasa. Kenapa? Karena menembus satu pasar baru perlu waktu. Perlu waktu. Sehingga kadang-kadang sebelum menghasilkan, si pelaku sudah mundur. Nggak tahan tekanan dari atasannya. Karena itu, dokumentasikan komunikasi dan informasi semuanya dengan baik supaya siapapun yang melanjutkan aktivitas itu tinggal melanjutkan, tidak mulai dari nol lagi. Ya. Lalu dalam ekspor juga harus jelas proses pengambilan keputusannya. Siapa yang boleh memutuskan sampai sejauh mana. Ya, jangan dikit-dikit saya harus konsult sama atasan saya. Nah, yang paling menarik adalah harga. Dimanapun, negara manapun, di kota manapun, di pasar manapun, di toko manapun, harga yang tepat selalu menjadi kunci. Ya. Tepat untuk siapa? Tepat untuk konsumen. Itu artinya harus terjangkau, bersaing, harus harga cantik. Ada magic price point kan? Kalau kayak di Indonesia kan kita jualan produk itu 500, 1000, 2000, 5000, dan seterusnya. Jadi ada harga-harga yang fix untuk kelompok produk tertentu. Ya, harga juga harus sesuai dengan kualitas dan penawaran lainnya. Ini yang menarik sekali. Lalu sesuai dengan jalur distribusi yang dipilih. Kan nggak mungkin harga di modern trade dengan di general trade atau traditional trade itu sama persis. Dan yang menarik itu ada negara-negara yang ternyata harga di general trade atau traditional trade-nya itu lebih tinggi daripada di modern trade. Jadi nggak mesti seperti di Indonesia. MT selalu cenderung lebih tinggi daripada harga GT. Lalu harga juga harus tepat untuk anggota jalur distribusi. Kalau anggota jalur distribusi tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, mereka tidak akan memberikan support untuk produk kita. Jadi mereka akan selalu mempertimbangkan keuntungan sesuai dengan volume bisnis. Kalau volume bisnisnya besar, untung sedikit lebih kecil nggak apa-apa, karena yang penting turnover. Tapi kalau volumenya kecil, mereka berharap untungnya besar sekali untuk menutupi financing mereka, cost of capital mereka. Ya, karena itu perputaran harus kita perhatikan. Karena mereka cenderung memilih investasi seminimum mungkin dengan hasil sebesar mungkin. Lalu bagaimana Pak kita menetapkan harga jual? Sama seperti di Indonesia, kita kan pasti menyesuaikan dengan penawaran produk dan harga pokok penjualannya. Lalu kita mau untung berapa besar, dan kita perhatikan pesaing-pesaing kita, berapa harga pesaing-pesaing kita di pasar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu berapa biaya langsung dan tidak langsung yang harus kita serap. Lalu bagaimana potensi pasar dan potensi penjualan produk kita di negara tujuan ekspor. Ini semua akan mempengaruhi. Kalau pasarnya kecil, kenapa kita harus jual harga murah? Ya kita maksimalkan aja keuntungan kita dengan menjual harga yang sedikit lebih premium. Lalu ada faktor-faktor strategis dan nilai tukar. Ya, ada negara-negara yang mata uangnya kuat, ada yang sangat rawan terhadap fluktuasi. Nah, biasanya harga selisih antara FOB, free on board kita, dengan consumer buying price itu biasanya antara 1,6 sampai 3,25 kali lipat, tergantung negara tujuan ekspornya. Negara-negara di Asia mungkin kalau kita harga FOB kita $1, mungkin CBP, consumer buying price di sana itu bisa antara 1,6 sampai 2,4, 2,5 atau maksimum 2,7, 2,8 kali lipat. Tapi kalau kita masuknya di Afrika, cenderungnya kalau harga FOB-nya $1, maka harga di sananya 2,7 sampai 3,25.
Jadi ini penting sekali pengetahuan seperti ini, faktor untuk bantu kita menetapkan harga. Lalu bagaimana Pak kita menetapkan harga kita? Biasanya saya lakukan menghitung mundur. Jadi berapa consumer buying price yang kita sasar dengan mempertimbangkan potensi pasar, persaingan, biaya-biaya lainnya tentunya. Lalu berapa harga beli pengecer, berapa harga beli grosir, berapa harga modal importir. Jadi kita hitung mundur dari CBP sampai ke landed cost mereka. Ya, harga harus bersaing tentunya, baru bisa dibilang harganya tepat. Ya, harus memberikan keuntungan yang wajar untuk anggota jalur distribusi, karena mereka mencari keuntungan, mereka nggak tertarik dengan produk kita, mereka cuma cari keuntungan. Nah, ini biasanya. Kalau harganya 100, CBP-nya, biasanya harga beli pengecer itu kan potong 25% sampai 30% margin pengecer yang wajar. Walaupun ada kalau di negara tujuan tertentu, kayak saya pernah di Brazil untuk permen, itu pengecer untungnya nggak masuk akal. Kalau dia beli kita katakan $1 misalnya, dia jualnya $2. Jadi benar-benar gede sekali dia punya keuntungan. Ya. Lalu harga beli grosir biasanya 65-70, sehingga modal importir 50-55. Jadi biasanya 2 kali lipat. Dari landed cost sampai ke CBP biasanya 2 kali lipat. Lalu Pak, kita menghitung modal importir juga dong? Ya pasti dong. Bagaimana cara menghitungnya? Pasti ada faktor FOB, tempo pembayaran, ada ongkos kirim, ada biaya masuk di dalamnya, ada biaya pembebasan barang, ada ongkos angkut setempat, ada biaya-biaya tambahan, bukan cuma di Indonesia ada korupsi kan? Mana ada yang tidak bisa dilaporkan biayanya. Lalu tentunya ada efek daripada suku bunga dan nilai tukar, fluktuasinya. Ya, ini bahan yang harus kita pertimbangkan masak-masak dalam menentukan harga. Lalu ada istilah Incoterm, ini juga penting sekali untuk kita ketahui, tapi saya nggak akan bahas. Tapi yang paling umum yang selalu saya anjurkan adalah menjual dengan FOB. Kenapa? Supaya kita tidak dirugikan atau diuntungkan dari turun naiknya ongkos kirim atau freight cost. Ya, kita nggak ambil untung dari situ, kita ambil untung dari barang. Terus ada letter of credit. Apakah aman pakai letter of credit? Tidak. Banyak orang bilang pakai LC itu aman. Jangan salah. Yang paling aman adalah terima uang tunai, terima pembayaran di muka sebelum barang dikirim. Letter of credit masih bisa bermasalah kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat yang tertulis di letter of credit karena satu dan lain hal. Jadi upayakan terima cash sebelum shipment atau full payment sebelum shipment. Dasar pemilihan pasar ekspor itu pasti kita mempertimbangkan faktor demografis, populasi, gender, dan sebagainya, sama seperti di Indonesia juga. Kita pertimbangkan faktor keuangan setempat, faktor geografis. Pak, kok faktor geografis penting sekali? Sangat penting. Kita harus tahu iklim, elevasi, akses transportasi di tujuan ekspor kita. Ya, karena ini semua mempengaruhi kualitas produk ketika dikonsumsi oleh konsumen. Saya pernah dengar cerita bahwa Indofood pernah gagal masuk Meksiko dengan Indominya. Kenapa? Karena di Meksiko itu elevasi tinggi kan. Kalau saya nggak salah itu Mexico City itu kalau saya nggak salah ingat 2.700, pokoknya tinggi sekali, ribuan di atas permukaan laut ya. Sehingga air mendidih tidak lagi di suhu 100 derajat Celcius. Karena tekanan di sana lebih rendah, maka air mendidih di suhu yang mungkin 80-an katanya. Pada saat itu mie itu belum terjadi glutenisasi. Itu yang saya dengar dari seorang kawan di Indofood kenapa mereka gagal. Ya, jadi iklim sangat menentukan produk kita. Lalu kita kalau jual produk-produk seperti taro seperti itu ke negara-negara yang elevasi tinggi juga akan kembung. Sama kalau kita jalan-jalan ke Cipanas, Puncak, itu namanya taro, namanya produk-produk dalam saset-saset atau bag-bag itu pasti cenderung kembung. Jadi perhatikan faktor-faktor itu. Perhatikan juga faktor sama seperti di Indonesia lah. Value, attitude, lifestyle itu menjadi faktor yang sangat penting dalam pemilihan target market. Loyalitas, perilakunya, kemudian akses pasar. Ini yang sangat penting. Kita harus betul-betul tahu. Untuk kategori produk kita, itu yang paling baik masuk lewat modern trade,
traditional trade, lewat online, lewat horeca, atau lewat specialty stores. Ya, karena setiap negara punya peta sendiri, punya kekuatan tersendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adri juga kan, mana Cina dan sebagainya itu sudah, dan Korea secara online itu kuat sekali. Ya kalau kita nggak main online dan masuk Korea dan Cina, mungkin mahal sekali biayanya untuk mendistribusikan secara offline. Regulasi juga sangat penting. Ya, jadi ada negara-negara tertentu yang melarang penggunaan bahan baku tertentu. Ya, itu sudah langsung membatasi peluang ekspor kita. Lalu siapa pesaing utama kita? Apakah pemain lokal, pemain regional, atau pemain global? Tadi Pak Adri juga sudah menyampaikan kan statistik yang menarik sekali bahwa tidak selamanya pemain global itu bisa menguasai pasar. Tidak selamanya pemain lokal itu kecil. Contoh di Indonesia, di FMCG, pemain lokal kita juga menurut saya sangat membanggakan, dan untuk kategori tertentu malah jauh lebih besar ketimbang pemain regional maupun pemain global. Lalu market size, market potensial, dan sales potensial. Ini jangan kita selalu berpikir kalau populasi besar maka peluang kita besar. Tidak. Perhatikan kecocokan produk. Apakah negara Brunei kalau kita mau jualan ke sana, pasti penjualannya lebih kecil dibandingkan kita jual ke Singapura yang ekonominya lebih besar? Belum tentu, tergantung kecocokan produk. Karena itu perhatikan market size, market potensial, dan sales potensial. Paling penting adalah sales potensial buat saya. Struktur biaya, struktur harga tadi sudah kita bahas. Lalu karakteristik daripada produk juga sedikit kita sudah singgung. Ya, yang paling penting juga adalah kita tahu apa aja sih hambatan ekspor. Hambatan ekspor bisa datang dari internal organisasi. Jangan punya semangat Coca-Cola. Ya, artinya begitu dibuka berubus-berubus, nggak lama sodanya hilang, semangatnya menurun. Kalah sebelum perang. Ya, atau mungkin kita keterbatasan dari sumber daya kita, maupun karena politik kantor. Ini yang paling sering saya temukan adalah politik kantor yang mengganggu potensi ekspor. Ya, terutama perebutan produk antara lokal, domestik dengan ekspor ketika ada periode-periode tertentu. Ya, kalau saya selalu berpikir, betul pasar lokal itu kita sudah investasi besar untuk merek kita. Tetapi waktu kita untuk bermanuver itu pasar lokal lebih cepat ketimbang di pasar ekspor. Sehingga kalau saya selalu minta diutamakan adalah kepentingan ekspor yang lebih strategik. Lalu berikutnya adalah kerap kali organisasi mengharapkan hasil yang instan. Ya, padahal kita belum punya pengetahuan yang cukup. Atau mungkin karena nggak punya pengetahuan cukup, kita menggampangkan ya. Kadang juga teknologi kita tidak mendukung. Kita punya sistem informasi yang tidak mendukung. Sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan juga tidak betul kita. Yang artinya mengganggu cara kita menetapkan harga jual kita. Lalu kadang-kadang kita punya internal itu masalah dengan kualitas produk, sehingga mempengaruhi daya saing. Kalau ini semua terganggu, maka daya juang orang juga biasanya akan terganggu. Ya. Faktor dalam negeri juga bisa menjadi hambatan untuk ekspor. Kenapa? Kalau sulit mendapatkan fasilitas kredit untuk ekspor, kalau suku bunga tinggi, maka kita punya keterbatasan dalam mengembangkan pasar ekspor. Atau faktor biaya tinggi, karena bahan baku harga mahal, bahan kemas bahan mahal, transport susah didapat, produktivitas tenaga kerja juga rendah, dan karena adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Jadi banyak hambatan untuk ekspor, baik internal, faktor dalam negeri, maupun faktor global. Saat ini kan sedang heboh adalah keterbatasan armada angkut dan kontainer, sehingga biaya kirim menjadi mahal sekali, naik sampai 3-5 kali lipat tergantung negara tujuan ekspornya. Dan juga karena efek pandemi. Lainnya adalah percaya tidak percaya, ada aja orang yang bisa bikin dengan harga barang murah dengan kualitas bagus. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita yang mau bergerak di bidang ekspor. Lalu ada juga hambatan yang muncul dari negara tujuan ekspor. Itu baik tarif maupun non-tarif. Ya, yang non-tarif di sini yang saya highlight adalah di dalam negeri sendiri, ongkos angkut di darat itu bisa mahal sekali. Karena nggak semua negara itu punya akses ke laut, ke pelabuhan. Ada negara yang landlocked, yang terkunci di antara negara-negara lain yang berbatasan dengan laut.
Nah, ini biaya juga akan otomatis menjadi mahal. Lalu yang terakhir adalah hambatan dari tarif yang dibuat oleh negara tujuan ekspor. Beberapa tahun lalu, di sekitar 2011 itu, kalau mau ekspor kopi ke Meksiko, itu impor dutinya itu sampai 80%. Setiap 2 tahun dia turun 20%, lalu jadi 60%, jadi 40%, jadi 20%. Mereka memang sengaja untuk melindungi kepentingan lokal. Ya, demikian juga sebetulnya tadi ada hambatan non tarif di sini. Saya pernah alami di Brazil, kita nggak bisa kirim sampel lewat THL atau lewat kurir lainnya, pasti tidak lolos. Ya, itu cara mereka melindungi kepentingan produsen negaranya. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, memilih mitra dagang yang tepat. Jadi bukan sekedar memilih route to market, tetapi siapa yang akan menjadi operator kita di sana, sebagai mitra dagang kita di sana. Ini sangat menentukan keberhasilan kita. Ya. Bekerja sama dengan organisasi yang besar tidak menjamin keberhasilan. Malah mungkin kita diabaikan, karena dia punya barang lain yang lebih menarik, yang lebih menguntungkan mereka, yang lebih penting buat mereka. Jadi organisasi yang kita pilih tidak mesti paling besar, atau juga jangan menjauhi organisasi yang masih kecil. Kita bisa tumbuh bersama-sama. Yang penting ada kesesuaian dengan produk atau merek yang didistribusikan dan tidak ada konflik kepentingan. Kalau calon buyer kita sudah mengimpor produk lain dari Indonesia dalam kategori yang sama, sebaiknya dihindarkan. Karena mereka bisa mengatur volume penjualan kita. Bukan market lagi yang menentukan potensi kita. Lalu kita harus lihat juga mitra dagang kita itu betul-betul menguasai jalur distribusi apa tidak. Jangan kita misalkan memberikan produk biskuit kepada distributor di negara tujuan ekspor yang saat ini jualannya personal care misalnya. Karena jalurnya belum tentu sama. Jadi kita memilih mitra dagang yang memang sudah berpengalaman di jalur yang kita perlukan. Ya, kesamaan penguasaan itu di mana? Secara geografis, berdasarkan segmen pasar yang dilayani, dan berdasarkan jalur distribusi. Apakah e-commerce, apakah modern trade, general trade, mereka, vending machine, dan jalur-jalur spesialis lainnya. Ya, jadi ini yang diperhatikan. Jangan bahagia kalau dapat buyer. Perhatikan, pastikan buyer itu cocok dengan kita, cocok dengan produk kita. Nah, kan ada 4 tipe pelanggan, saya cepat-cepat aja. Ada yang cepat aja. Saya nggak tambahkan slide ini, maaf. Ada 4 tipe pelanggan berdasarkan loyalitas, biaya pelayanan, volume penjualan, dan potensi keuntungan yang diberikan. Ya, ada kita sebut pelanggan opportunistik, pelanggan yang ideal, pelanggan yang perlu perhatian lebih, dan pelanggan yang tidak ideal. Ini kalau sudah punya banyak pelanggan baru kepake sih. Untuk awal kita nggak perlu. Nah, memilih mitra dagang yang tepat ini yang paling penting menurut saya. Mereka itu harus punya 8C, yaitu punya coverage, sudah menggarap toko-toko yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mereka punya kompetensi di bidangnya, mereka punya modal, mereka punya jaminan. Modal sama jaminan beda kan? Kadang-kadang kalau modal itu kan ada dalam bukunya dia. Tapi kalau jaminan itu kadang-kadang kita minta uang jaminan. Kalau sampai dia terlambat bayar, kita akan cairkan jaminan itu. Ya. Lalu bagaimana kerjasama mereka dengan kita? Sejauh mana mereka komit dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang sudah kita sepakati. Lalu seberapa enak sih chemistry kita kalau ngobrol itu, kalau diskusi itu seberapa enak? Apakah membuat kita merasa comfortable atau membuat kita seperti tertekan ketika berhubungan? Ya, karena ada distributor-distributor yang pongah juga kan. Karena itu kita betul-betul pilih nih. Dengan juga memperhatikan karakter daripada si orang tersebut. Orang mana nih? Senior manager maupun si pemilik daripada organisasi itu. Ini sangat-sangat penting sekali. Lalu, kalau kita sudah memilih mitra yang tepat, kita juga harus memperhatikan 8 ketepatan distribusi di negara tujuan ekspor. Yaitu apa? Produk dengan SKU yang tepat harus dijual atau tersedia di toko yang tepat, dipajang di lokasi pajang yang tepat, dengan cara pemajangan yang tepat sesuai dengan panogram. Lalu
kondisi produk juga harus prima, masih fresh, sehingga ketika orang mengkonsumsi masih dalam kondisi yang prima. Dan kuantitas di toko itu harus cukup banyak sesuai dengan kondisi waktu, dan harga pun harus tepat sesuai dengan magic price, sesuai dengan arahan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan baik di pasar ekspor maupun di pasar domestik sebetulnya. Ya, kalau sudah ketemu calon distributor yang kira-kira cocok, baru kita bikin ikatan kerjasama. Ya, kita jangan serta-merta ada buyer langsung bikin ikatan atau kesepakatan kerjasama. Kalau transaksinya masih bersifat opportunistik, sekali-sekali, belum rutin, tidak perlu. Lalu kalau transaksi sudah berulang, tetapi sama-sama belum mantap, masih sama-sama mengevaluasi, sebaiknya buatlah gentleman agreement. Hanya kalau kita sudah transaksi rutin, sudah punya kepercayaan bahwa kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang, dan kedua belah pihak juga siap memberikan komitmen, bukan cuma siap, tapi sudah mendemonstrasikan komitmen dalam kerjasama sebelumnya, maka barulah kita pantas membuat kesepakatan tertulis. Ketika membuat kesepakatan tertulis, banyak kawan-kawan yang diskusi sama saya lalai untuk beberapa hal berikut ini. Karena itu saya ingatkan, harus ada daftar rincian produk dan teritori kerjasama. Jangan bikin kerjasama perusahaan ke perusahaan. Karena kalau produk kita banyak kategorinya, banyak brandnya, jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang yang sama. Jadi pilih produk tertentu sesuai dengan kemampuan calon distributor kita. Dan jangan selalu memberikan satu negara. Kalau jaringan distribusi dia hanya satu provinsi, berikan satu provinsi. Sehingga tidak membatasi kita untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang. Lalu, jangan lupa tetapkan masa berlaku kontrak dan pola perpanjangan kontrak. Saya pernah kerja waktu saya masuk di Kalbe, itu dengan buyer di Nigeria tidak ada masa berakhirnya kontrak, sehingga repot sekali. Ketika saya bikin kontraknya, mohon maaf disobek sama managing director saya yang sudah almarhum sekarang ini. Ya, berarti kontrak dia seumur hidup. Itu menurut saya kurang tepat. Klausa hak dan tanggung jawab masing-masing ini harus betul-betul dirinci. Karena banyak sekali perpisahan atau putus hubungan antara distributor, antara importer dengan manufacturer, dengan eksporter, hanya karena masing-masing atau ada salah satu yang tidak melaksanakan tugasnya. Karena itu harus dibuat sespesifik mungkin hak dan tanggung jawab setiap pihak dalam perjanjian. Lalu pastikan ada klausa mengenai pemutusan hubungan kerjasama. Kalau terjadi PHK, bagaimana caranya? Bagaimana menghandle produk yang masih ada di gudang importer kita? Itu jangan sampai setelah mau putus hubungan baru ribut mempermasalahkan cara penyelesaian. Jadi walau kita baru bekerja sama, jangan sungkan ribut di depan. Memastikan bagaimana kalau nanti kita bercerai suatu hari, apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Wong orang kawin juga zaman sekarang sudah ada istilah, apa itu suami istri dia bikin surat perjanjian pranikah ya? Iya, perjanjian pranikah. Jadi itu juga dilakukan. Saya banyak diajak diskusi sama kawan-kawan yang bingung, Pak ini putus hubungan bagaimana caranya? Ya karena tidak membuat kesepakatan dari awal, sehingga nanti ribut-ribut malah ancam-ancaman, mau ke arbitrase segala macam. Nggak perlulah. Tentukan secara detail di depan. Lalu di tanda perjanjian itu harus ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili organisasi. Jangan sekedar melihat tanda tangan. Pastikan orang yang membubuhkan tanda tangan memang punya kuasa untuk mewakili organisasi. Kenapa? Kalau terjadi gagal bayar dan sebagainya, kalau kita mau menuntut dan ternyata orang yang tanda tangan itu cuma seorang general manager atau direktur yang non-akte, kita nggak punya kekuatan hukum. Kecuali kita pegang ada surat power of attorney, bahwa yang bersangkutan boleh menandatangani. Jadi ini penting banget. Ini 5 hal yang menurut saya banyak tidak diperhatikan dengan benar oleh
para eksporter dalam membuat perjanjiannya. Lalu managing distribution overseas ini nggak gampang terus terang. Kebanyakan buyer-buyer itu adalah trader sebetulnya, ya. Karena itu saya cuma sebut aja kalau ada yang beruntung bisa melakukan ini, ya. Biasanya ini kita lakukan di Indonesia. Kalau di Mayora misalnya ini betul-betul dijadikan bahan pertimbangan dalam mengukur produktivitas daripada distributor kita. Di dalam bidang ekspor biasanya lebih banyak yang bersifat trader. Walaupun pengambilan besar, kita susah mengakses informasi dari mereka karena mereka masih takut suatu hari kita akan masuk. Akhirnya sampai pada promosi yang tepat di akhir kita. Promosi yang tepat itu bagaimana? Kita harus ingat tujuan promosi itu apa? Tujuan promosi adalah memperkenalkan, mempengaruhi, dan mengingatkan kembali. Jadi bukan sekedar mendorong calon pembeli untuk membeli lebih banyak dan lebih cepat di masa promosi. Jadi timingnya harus tepat, dosisnya harus tepat, caranya juga harus tepat. Ya, pahami prosesnya yang benar dan kenali touch point. Paling penting touch point. Saat ini kan online sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan para pemasar. Jadi nggak cukup cuma offline. Dan prosesnya itu benar-benar harus mengikuti sales funnel kita bilangnya ya. Jangan terperangkap dengan kegiatan trade promo maupun consumer promo secara berlebihan, berkepanjangan. Karena terutama kalau itu berimplikasi pada penurunan harga, konsumen jadi manja, pedagang jadi manja. Dan kita bukan yang membangun merek, malah membunuh merek. Merek-merek bagus tidak pernah dibangun lewat trade promo atau consumer promo. Paling tidak merek-merek yang saya pegang itu berusaha menjauhi diri dari trade promo. Ya, kita lebih banyak invest di pembangunan merek untuk membangun konsumsi. Karena pedagang-pedagang akan menjual apapun yang diminta oleh konsumen terlepas dari tingkat keuntungannya. Lalu perhatikan prioritas dalam berpromosi. First thing first. Lakukan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran. Dengan memperhatikan tentunya siklus hidup produk dan citra organisasi. Nah, banyak orang senang bisa ekspor, tetapi pelit tidak membagi sampel untuk diberikan kepada toko-toko dan kepada konsumen di negara tujuan ekspor. Terutama kalau jual makanan. Kalau orang tidak menikmati, tidak merasakan, mana mungkin dia mau beli. Betul ada orang beli cuma lewat melihat packagingnya aja, tetapi itu bukan cara yang baik. Kalau jual makanan, jual minuman, pastikan banjiri pasar dengan sampel. Saya pikir itu adalah rahasia keberhasilan Mayora dulu. Ya, udah mungkin sampai sekarang, karena saya sudah 2 tahun lebih pensiun. Adalah berani memberikan sampel, memenangkan hati pedagang dan memenangkan hati konsumen. Ya. Lalu jangan kita selalu berpikir trade promo, turun harga itu pasti memecahkan masalah. Tidak. Setiap tantangan membutuhkan solusi yang berbeda. Tidak ada yang namanya obat dewa. Nah, ketika masih masalahnya awareness, maka tugas kita membangun awareness. Ketika masalahnya adalah trial, aktivitasnya mendukung trial. Ketika masalahnya adalah distribusi, maka solusinya adalah solusi yang menjawab kebutuhan distribusi. Jadi perhatikan permasalahannya, baru kita ambil langkah promosi yang tepat. Lalu tadi juga Pak Adri sudah menekankan, kunci sukses adalah mengamankan product availability dan visibility. Ya, kalau saya dan tim saya dulu, ini adalah hal yang wajib. Saya berani tidak beriklan di TV untuk produk-produk baru, asalkan availability dan visibility-nya bagus. Buat apa kita beriklan di TV habis puluhan miliar atau paling nggak belasan miliar kalau barangnya tidak ada di toko? Atau kalau barang ada di toko tetapi tidak mudah ditemukan, tidak mudah dilihat, tidak berada di primary shelf-nya, di visibility-nya juga rendah. Ya, jadi ini kuncinya seperti Pak Andri tadi bilang adalah product availability dan visibility. Available but not visible sama aja bohong. Promosi tadi saya bilang memperkenalkan, mempengaruhi, dan mengingatkan kembali. Ini cuma beberapa pilihan yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan, pilihan untuk mempengaruhi, dan untuk mengingatkan kembali. Maaf waktunya saya
ingat sudah lewat. Lalu pahami pasar tujuan ekspor, lakukan intelijen pasar. Nah disinilah Pak Adri dan perusahaannya bisa berperan banyak, ya. Bantu kalau urusan makro, geografis, demografis dan sebagainya kita bisa dapat dari internet widely available, nilai tukar dan sebagainya. Lalu zona waktu, waktu libur nasional ini juga penting sekali, ya, terutama menghadapi disebutnya festive season. Kalau di kita sini Lebaran, negara yang Imlekan, lalu peta persaingan dan pelaku. Ini peta persaingan dan peta persaingan khususnya kita bisa beli sama Pak Adri sebenarnya. Kita bisa tahu siapa pemain utama di suatu pasar atau kategori kita, berapa market share-nya, bagaimana trennya. Beliau itu punya data yang lengkap. Karena ketika saya ingat saya mau masuk Meksiko dan Brazil, kita dibantu beli data dari Nielsen. Dan juga setiap masuk negara lain kita pasti beli data dari Nielsen, walaupun kalau nggak punya uang banyak ya beli aja top sheet-nya aja. Cuma minta aja 8 pesaing, 8 leading brands misalnya dengan growth-nya mereka dan sebagainya. Jadi seperti Pak Adri tadi bilang, jangan nembak-nembak aja, take care yang betul baru nembak. Ya, biaya apa tadi katanya biaya untuk mendapatkan penerangan lebih mahal dari kegelapan kalau saya nggak salah ingat tadi. Ya, jadi ini semua yang harus kita dalami. Kalau consumer behavior dan sebagainya kan persis sama seperti di Indonesia. Dan banyak lembaga research yang bisa bantu kita untuk primary maupun secondary research-nya. Consumer index bisa kita dapatkan, media landscape ini biasanya kalau kita bingung media landscape, kalau kita punya koneksi dengan global media agency, kita bisa minta tolong mereka untuk bantu. Atau kalau enggak, tinggal suratin aja beberapa agency di sana, media agency, minta presentasi ke kita secara online. Itu mereka banyak yang mau. Asal kita indikasikan kita mau spend misalkan $1 juta, 500.000 kah, US dollar atau apapun. Asal mereka sudah ada gambaran, sudah ada jelas briefnya, biasanya mereka merespon positif. Lalu purchasing manager index juga perlu untuk referensi kita. Dan tentunya kita perluas jaringan sumber informasi. Yang pernah saya lakukan dulu ketika saya pegang Rusia, saya punya 2 manajer orang Rusia di bawah saya, tentunya mereka punya nasionalisme tersendiri, sehingga saya juga harus punya filter. Karena itu saya membuka jaringan dengan para mahasiswa-mahasiswi di beberapa kota di Rusia, yang dari waktu ke waktu saya kirimin hadiah-hadiah kecil, makanan-makanan dari Indonesia, atau juga kasih sedikit uang jajan. Tapi dari waktu ke waktu saya minta tolong mereka untuk ke toko-toko, memperhatikan barang saya, cek juga harganya kompetitor, keberadaan barang saya dan sebagainya. Jadi harus menggunakan jaringan-jaringan yang juga informal untuk menyeimbangkan tim-tim kita yang formal, supaya mereka juga ada sedikit was-was juga bahwa ada sedikit pengawasan yang mereka akan sadar dari mana. Sumber informasi ada data sekunder bisa dapat dari internet, broadcast media, print media, dari free publication, banyak sekali data-data yang berseliweran di pasar di internet sebetulnya, termasuk dari Nielsen, IQ, Kantar, Roy Morgan, Euromonitor. Ini banyak yang masih gratis juga yang dipublish oleh mereka. Ya. Atau data primer kita bisa kumpulkan sendiri dengan cara melakukan kunjungan pasar. Ini memang tidak murah, ya, dan juga terbatas biasanya info yang bisa kita dapatkan. Lalu bisa lewat nanya-nanya bisnis dan social network kita, atau orang research kita sendiri yang bergerak ke sana, atau kita mempekerjakan research agency di negara tujuan ekspor, atau mengumpulkan data pada saat kita ikut di berbagai trade show. Ya, demikian kawan-kawan yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selebihnya kalau mau ada tanya jawab, saya siapkan waktu juga. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Pak Dipa. Wow, sangat komprehensif banget ya untuk gimana caranya kita masuk market ekspor tadi, jadi sangat insightful banget. Mungkin teman-teman di sini yang masih merasa perlu banyak diskusi dengan Pak Dipa nih, kayaknya Pak Dipa cocok jadi konsultan consulting untuk ekspor barang keluar nih Pak. Experience-nya luar biasa nih. Ya 12 tahun Pak, mau nggak mau.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan masuk di chat room biar bisa langsung nanya, atau mungkin kalau misalnya mau on cam juga bisa. Dari sebentar ya, dari Pak Bari, dari Santori izin bertanya, Mayora di India sudah berubah nama menjadi Mayora India. Pertanyaan pertama, apakah sudah direct distribution atau indirect bermitra dengan subdis di India? Produksi produk sudah full in India atau ekspor dari beberapa negara? Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama dari Pak Bari ini terkait dengan Mayora India, Pak. Sekarang tuh model bisnisnya gimana? Apakah sudah direct distribution atau indirect, dan produksinya gimana? Gitu mungkin Pak Dipa bisa dibantu. Oke, saya tidak pernah terlibat langsung dalam aktivitas Mayora India karena ada orang lain lagi. Tapi kalau saya boleh bantu menjawab, setahu saya tidak seluruh produk yang dijual di India diproduksi di India. Betul bahwa Mayora pernah punya 2 pabrik di India dan sampai hari ini mungkin satu yang terus beroperasi, yang satu kelihatannya diistirahatkan sementara. Tapi saya nggak tahu terakhir ya. Itu terakhir info saya terima sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, karena kan COVID juga semuanya scaling down. Lalu untuk distribusi, Mayora itu biasanya Mayora, dan saya tahu di India sepertinya juga sama, itu selalu tidak melakukan distribusi sendiri. Jadi Mayora itu cenderung seperti kita punya tim distribusi yang kerjanya adalah membina dan memantau kerja dari subdistributor. Jadi manajer-manajer kita itu tidak berurusan langsung dengan sales. Tapi khusus buat India saya tidak banyak terlibat. Ya, saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Saya akan berasumsi seperti itu juga, karena kalau nggak kepala pening ngurus sales secara langsung di bawah kita. Kalau manajer-manajer, supervisor biasanya itu ditanggung Mayora. Karena kayak Mayora Indonesia kan sistemnya seperti franchise distribusi itu. Bapak punya uang di satu daerah, Bapak bisa jadi distributor, asal menyediakan ruangan, menyediakan uang, menyediakan fasilitas lainnya. Bapak merekrut salesman, nanti Mayora akan ngedrop supervisor dan manajer, supervisor untuk setiap distributor, lalu manajer untuk area, baik regional maupun lainnya, itu untuk memantau, membantu salesman untuk melakukan aktivitas distribusi. Biasanya itu yang dilakukan Mayora. Tapi saya nggak bisa menjawab untuk kali ini karena sudah 2,5 tahun saya nggak di Mayora, saya nggak tahu apa perubahan terakhir. Oke, siap Pak Dipa. Mungkin Pak Bari itu cukup menjawab ya. Dari Elvan dari Pak pernah melakukan kerjasama TOP ke luar negeri. Nah ini apa TOP itu apa? Bu Elvan dari mungkin kalau misalnya mau di unmute silahkan. Sebentar. TOP itu term of payment atau apa maksudnya? Sorry Pak, sambil nyetir, maksud saya seperti term of payment 30 hari atau term of payment 45 hari seperti yang ada di domestik begitu Pak. Terima kasih. Oke. Dulu sekali Mayora berani memberikan term of payment. Ya, tapi sejak beberapa tahun lalu, kalau saya nggak salah itu yang kasus keuangan itu banyak susah itu tahun 2015 ya. Ya, 2015 banyak negara kesulitan keuangan. Ada krisis, saya lupa krisis apa tuh di tingkat global. Sejak itu sudah tidak mau lagi memberikan kredit berjangka kepada buyer. Malah kalau Mayora sendiri khususnya itu orang ketika place order bayar uang muka sekitar 30%, lalu ada 2 pilihan. Orang-orang bayar baru itu bayar penuh sebelum barang dikirim. Lalu kalau yang sudah berdagang sama kita 11 tahun, 12 tahun, 8 tahun, 4 tahun, itu dikasih sedikit keringanan dengan cara bayar di muka pada saat barang di order placement, lalu sisanya dibayar sebelum barang sampai. Karena kita sudah saling mengenal, sehingga kita percaya. Tapi kita nggak pernah kasih TOP langsung. Misalkan mau kasih TOP ya harus lewat LC dong. Pak, apakah dengan mekanisme seperti itu justru akan mengurangi minat, Pak? Tergantung daya tarik produk. Tidak semua perusahaan bisa melakukannya, saya kira. Kalau Mayora sudah di 105 negara dan sudah
nilai ekspornya sudah 1,1 miliar ya dolar, setahun ya sudah punya bargaining power. Merek-mereknya sudah banyak kan yang sudah dikenal secara regional maupun tingkat global kan. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang baru, memang akan lebih baik pakai LC lah. Tapi perhatikan betul-betul terms yang ada di LC. Karena banyak clause yang kalau kita nggak baca dengan teliti, itu bisa merugikan kita sebagai new exporter. Semoga menjawab pertanyaannya. Semoga menjawab ya, Bu Elvandari. Pertanyaan Ya, selanjutnya terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Arya Maula Pradana terkait COVID. Apakah ekspor sekarang lebih ke arah health concern product untuk FMCG? Nah, ini new situation nih, COVID dengan health concern product ini. Dari apa yang saya dengar dengan diskusi ke teman-teman yang main personal care, itu pada awal COVID betul. Pada awal COVID itu Hong Kong, Singapura, barang apa ada di Indonesia, hand sanitizer, masker, segala macam diserap sama mereka. Tapi itu hanya beberapa bulan aja, setahu saya. Karena setelah itu mereka juga sudah produksi lokal. Ya, kayak masker di Indonesia kan mahal. Masker mungkin sekarang satu lembarnya 1.500 sampai ada 2.500, ada yang murah 400-an. Tapi di India 100 perak katanya, di Cina 100 perak masker. Ya, hand sanitizer kan kirim barang yang liquid, aturannya juga nggak gampang dan juga ongkosnya mahal sekali. Sementara tinggal ngaduk, ngencerin, mixing, blending itu gampang sekali. Jadi kalau untuk yang seperti dulu besar sekali, hand sanitizer, masker, yang saya dengar dari kawan saya sudah berkurang. Tapi kalau misalkan sabun dan sebagainya, mesti tanya orang Wings deh. Mungkin ada orang Wings di sini. Nah, ini terus Pak Arya ada lagi nih pertanyaan. Mas Coki suaranya putus-putus ya. Mas Coki putus-putus. Apakah nutritional fact itu sangat berpengaruh saat ekspor FMCG? Nah, komposisi mungkin apa? Beda negara beda komposisi. Betul. Ya. Itu betul. Sudah better sekarang? Ya, betul. Sebetulnya bukan nutritional fact, Pak, yang lebih penting. Yang lebih penting adalah ingredient list kalau untuk makanan, Pak. Kenapa? Karena setiap negara punya aturan-aturan yang tergantung dia mengacu kepada mana gitu. Farmakope atau dia mengacu ke Eropa atau ke Amerika atau kemana. Itu ada warna-warna tertentu yang tidak boleh, ada bahan-bahan pengawet tertentu yang tidak boleh. Jadi ada aturannya. Dia memperhatikan ingredient list dibandingkan nutrition fact. Oke. Ya, semoga menjawab ya Pak Arya Maula Pradana. Terus ini ada Pak Gunawan. Nah ini, kalau ekspor produk komoditas, apakah tantangannya lebih berat dengan produk yang sudah ada brandnya? Nah ini komoditas versus brand nih. Sebenarnya Bapak udah menjawab sendiri pertanyaan itu. Bapak bilang komoditi dibandingkan dengan brand, mana yang lebih susah? Kalau buat saya lebih susah komoditi, Pak. Karena komoditi itu kan tidak terdiferensiasi antara satu supplier dengan supplier lainnya. Sementara kalau kita jual barang pakai merek, kan kita jual merek, bukan jual barang ya, Pak. Yang orang beli itu merek, bukan barangnya sebenarnya. Walaupun teori marketing bilang orang beli core produknya. Tapi secara dia beli lebih kepada emosional dibandingkan rasional. Beda dengan kalau beli generik, beli komoditi, setahu saya. Ini ada kawan dari BKP kalau saya nggak salah kan, itu kan komoditi jualnya minyak. Itu mungkin menurut saya lebih susah deh. Walaupun kalau minyak sayur, minyak goreng Indonesia posisinya lebih unggul dibandingkan lain. Atau kalau kertas misalnya, apabila kertas dianggap komoditi juga, karena satu dan lain nggak terlalu beda. Menurut saya seharusnya lebih mudah menjual produk yang bermerek, karena kita bisa membuat positioning, menawarkan positioning dan sebagainya, ketimbang komoditas seperti batu bara, minyak, apa sebagainya. Itu menurut saya. Betul saya nggak punya pengalaman di minyak dan di komoditas. Nyambung sama pertanyaan Pak Gunawan ini mungkin Pak Dipa. Kalau misalnya produk Indonesia sendiri di luar negeri itu dipersifnya gimana ya?
Asik. Tergantung teritori menurut saya. Kalau kita bicara, tapi secara general, ini kita bicara Asia dulu, misalnya. Asia ini Indonesia menurut saya image-nya positif. Ya, misalkan kita bersaing tergantung negara masing-masing. Yang saya tahu kalau seperti di Vietnam itu produk Indonesia dianggap lebih baik daripada produk Cina. Juga relatif lebih baik dibandingkan produk Thailand, karena produk Indonesia di Vietnam itu cukup meraja. Demikian juga menurut saya kalau kayak di Kamboja misalnya, produk Indonesia cenderung lebih baik menurut saya dari produk Cina. Kalau negara-negara saingan kita, misalkan Filipina, hanya beberapa item aja karena dari Filipina yang populer. Perusahaan yang agresif di pasar internasional juga. Indonesia menurut saya lebih agresif dalam mengembangkan pasar ekspornya. Di Afrika juga Indonesia jauh lebih positif image-nya dibandingkan Cina. Jadi kita selalu melawan Cina, karena kalau Singapura kan nggak punya apa-apa. Malaysia juga kalah lah, dia punya biskuit, kalah sama kita. Kopi kalah juga sama kita. Secara image juga kalah dia. Ya, jadi produk Indonesia ini produk yang menurut saya punya tempat khusus di mata buyer internasional. Karena kita negara besar, setiap produk yang sukses di Indonesia sudah diuji oleh 280 juta penduduk di negara ini. Sehingga secara kualitas dianggap lebih baik. Bahkan di Cina, itu yang namanya Mayora, yang namanya Nambati, yang namanya Garuda, itu juga luar biasa hebat kan produk-produknya, secara distribusi dan secara nilai penjualan. Jadi banggalah jadi orang Indonesia. Tinggal bagaimana mengembangkan lebih dan lebih lagi. Oke, gitu. Terima kasih Pak Dipa. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada 7 menit lagi. Sama sekedar mengingatkan, habis ini saya nanti akan minta tolong Pak Glenn untuk apa? Oke, kalau misalnya belum ada yang nanya, mungkin Pak Dipa kalau misalnya mau kasih closing statement dulu, Pak. Boleh. Terima kasih. Saya hanya berharap supaya lebih banyak lagi perusahaan Indonesia yang tergerak untuk melakukan aktivitas ekspor. The time is now. Walaupun seperti yang Pak Adri katakan bahwa Asia masih merupakan pasar tujuan ekspor utama dari perusahaan-perusahaan Indonesia, tetapi jangan mengabaikan potensi Afrika. Karena Afrika saat ini populasinya sekitar 1,1 miliar orang, yaitu potensi yang besar sekali, dan mereka juga secara ekonomi terus membaik. Secara pendidikan juga terus membaik. Artinya sebentar lagi kan ada ledakan di sana. Populasi working class itu akan luar biasa besar. Nah, sebaiknya kita terjun sebelum perusahaan dari negara lain masuk. Ya, apapun yang bisa diproduksi di Indonesia, umumnya bisa laku di Afrika. Karena di Afrika belum banyak pabrik-pabrik besar. Afrika, mohon maaf, menurut saya, secara kecuali Afrika Selatan tentunya, secara infrastruktur masih banyak di belakang Indonesia. Secara manufacturing activities juga masih jauh di belakang Indonesia. Secara kompetensi orang-orangnya juga menurut saya masih di bawah orang Indonesia. Jadi sebelum mereka pinter, kita masuk, kita kuasai. Itu mungkin pesan dari saya. Oke, Pak Dipa. Nah, sekaligus juga Pak Adri mungkin bisa kasih closing statement, Pak. Masih. Ya. Thank you, Mas Yoki. Saya echoing Pak Dipa aja. Juga bahwa sebenarnya sudah banyak ya jago kandangnya local players untuk Indonesia, seperti tadi Pak Dipa bilang. Dan kita pun juga sudah bantu banyak perusahaan lokal Indonesia untuk go internasional.
dengan itu tadi data-data insight untuk tahu situasi market di sana. Dan saya sebagai orang Indonesia juga bangga. Tadi Pak Dipa juga nyemangatin bahwa kita harus bukan jadi jago kandang aja, tapi juga kita harus go internasional. Dan sudah banyak yang sukses juga. Ya, jadi dan banyak sekali opportunity-nya memang. Yang tadi saya share hanya tentang Asia, tapi benar Afrika itu juga pasar yang sangat menggiurkan. Dan juga Asia pun yang tadi negara-negara kecil pun juga gitu. Jadi saya sangat men-encourage teman-teman local players untuk go internasional. Dan memang yang tadi saya share bahwa bahkan selama pandemi ini pun local players sebenarnya di Indonesia yang lebih mendrive grow-nya di Indonesia. Yang top players-nya atau yang global players-nya itu agak lambat. Ya, jadi saya bangga sebenarnya Indonesia itu bisa lebih agile dan bisa lebih kompetitif ya, bahkan dengan pemain-pemain global. Itu aja Mas Dipa, dan terima kasih juga atas sharing session-nya dan diskusi juga dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri, Pak Dipa. Nah, mungkin sebagai closing ya, kayak tadi pastinya COVID ini membuat kita semua jadi riset ya. Kayak tadi dibilang Pak Adri, lokal juga bisa versus sama yang big players. Jadi ini opportunity kita untuk grow our business, sekaligus juga mungkin malah meng-counter attack dan kita bisa masuk ke market internasional. Karena juga ternyata brand kita, produk kita dipersif positif di global sana. Nah, monggo teman-teman semuanya untuk on cam kita akan melakukan dokumentasi dulu. Sebentar, Pak Gan mungkin bisa bisa dibantu ya. Saya soalnya susah screen capture ini. Ya. Oke, nggak apa-apa, saya bantu. Ya. Ya, minta tolong teman-teman bantu on cam juga. Yang masih di jalan hati-hati. Kita sama-sama ya. Sebentar. Sorry, sekali lagi saya masalah teknis di handphone dan di laptop saya tidak bisa pakai background. Oke, sambil screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, saya terima kasih buat teman-teman MIC yang sudah bantu, dan terima kasih juga buat Pak Dipa, Pak Andri, thank you banget untuk sharingnya. Kita akan ketemu lagi di next Kopdar ya, untuk saling sharing session dengan mungkin topik-topik yang berbeda lagi. Thank you buat teman-teman komunitas juga yang udah join, yang di luar komunitas juga udah join. Terima kasih banyak. Thank you partisipasinya semua. Mari. Terima kasih. Thank you. Selamat siang Terima semua. kasih. Happy long weekend ya. Thank you Bapak Ibu, Terima sehat kasih. selalu semuanya. Thank you sharingnya Pak Adri. Terima Pak kasih Dipa. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pak Adri, Pak dan panitia yang udah ya. Thank you, Thank juga bye. Pak Glenn. Thank you Sudah semua. buat